Ini tempat kami. Enya. Siapa cepat dia dapat mengerti. Aku datang lebih dulu, mengapa aku harus mengalah padamu? Apa maksudnya siapa cepat dia dapat? Mengapa Anda harus menempati meja sebesar ini sendirian? Kami lebih banyak. Anda harus memberikannya kepada kami mengerti. Cepat ambil mangkukmu. Dan pergi jongkok di pintu untuk makan. Mengapa kamu tidak pergi jongkok di pintu untuk makan? Nah, apakah Anda bercanda? Apakah Anda tahu siapa ayah saya? Lihat pabrik di sana. Ayah saya yang memilikinya. Omsetnya lebih dari 1 juta setahun. Bermain-main dengan saya. Apakah Anda punya modal? Lihatlah penampilannya yang menyedihkan. Menjumlahkan semua yang dia miliki, itu tidak melebihi 200. Kurasa seumur hidupnya, dia bahkan tidak akan melihat seperti apa 1 juta itu. Berhentilah menggodanya. Nah, jangan tidak tahu malu. Bawahan ini Cingtang terlambat mengawal Anda. Mohon hukum saya, Pangeran. Mohon hukum saya, Pangeran. Dia adalah pangeran. Bagaimana mungkin? Dia adalah Raja Jiangnan yang legendaris. Selidiki orang-orang ini. Aku sangat penasaran. Aku baru saja tiba di Jiangnan. Bagaimana mereka tahu keberadaanku? The film was translated and narrated by M Media. Pangeran, ini adalah perintah 7 pembunuhan. Aku kenyang. Kalian duduklah. Tidak, silakan duduk, silakan duduk. Tidak, Anda duduk, Anda duduk. Duduk. Ya, Ya, Begitu baru benar. Kamu berada di usia untuk tumbuh lebih tinggi. Makanlah lebih banyak. orang besar macam apa yang telah kita singgung? Pangeran, perintah 7 pembunuhan pembunuh bayaran teratas Kerajaan Selatan. Kelompok 7 pembunuhan. Tetapi kelompok 7 pembunuhan beroperasi secara rahasia. Jumlah anggota tidak diketahui. Latar belakang tidak diketahui. Metode mereka kejam dan kekuatan mereka tangguh. Banyak pejabat tinggi telah tewas di tangan mereka. Sekelompok tikus yang hanya tahu cara bersembunyi di sudut-sudut. Di bawah pemerintahanku di Jiangnan. Aku tidak akan pernah membiarkan hama seperti itu ada. Selidiki secara menyeluruh. Ya, Jiang Feng Raja Jiangnan. Pangeran, pejabat di semua tingkatan di 3 provinsi Jiangnan sudah mulai mempersiapkan upacara pelantikan Anda. Pada saat itu acara akan diadakan sesuai standar tertinggi. Waktunya ditetapkan 7 hari kemudian. Pada saat itu para elit dari 3 provinsi akan datang mengunjungi Pangeran. 5 tahun yang lalu, aku diusir dari Jiangnan seperti anjing. Mereka mungkin tidak pernah membayangkan bahwa aku akan kembali lagi. Aku benar-benar ingin melihat ekspresi mereka. Pangeran, ada masalah lain. Keluarga Jiang mengadakan perayaan hari ini di Hotel Jiangnan. Mereka akan merasa terhormat dengan kehadiran Pangeran. Keluarga Jiang, semua yang pernah kau curi dariku. Aku pasti akan membuatmu membayar ganti rugi 2 kali lipat. Bagus. Katakan pada mereka, aku pasti akan datang. Tapi mengapa aku merasa itu adalah hari kematianmu, Patriark Jiang? itu kau Jiang Feng. Kau bocah ternyata masih hidup. Jiang Feng. Itu dia yang di depan tablet roh ayahnya. Adalah pemerkosa yang menyerang bibinya sendiri. Ya, itu dia. Bukankah mereka bilang saat itu bahwa kakinya patah dan diusir dari keluarga Jiang? Hidup dengan mengemis. Mengapa dia kembali sekarang? Tepat sekali. Siapa yang mengizinkannya masuk? Ini benar-benar nasib buruk yang tak terbayangkan. Jika bahkan orang sepertimu merencanakan harta keluarga,
dan membius, serta menjebak keponakanmu sendiri. Masih bisa hidup. Mengapa aku tidak bisa hidup dengan baik? Kau binatang, tutup mulutmu. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyemburkan omong kosong di sini? Menyaulah dari sini sekarang juga. Keluarga Jiang tidak menyambutmu. Keluarga Jiang adalah milikku. Mengapa aku harus pergi? Omong kosong. Kau bocah sudah bejat morat sejak kecil. Menindas pria dan wanita bertindak sembrono. Dan di depan tablet roh ayahmu, kau melakukan tindakan memalukan yang tak bermoral. Kau sudah lama bukan anggota keluarga Jiangku. Aku tidak menyangka kau berani kembali dan membuat masalah. Apakah anjing memakan hati nuranimu? Tepat sekali. Kau melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Patriark Jiang cukup berbelas kasih untuk mengampuni hidupmu. Sudah cukup buruk bahwa kau tidak berterima kasih. Tetapi kau bahkan kembali untuk memfitnah Patriark Jiang. Kau benar-benar tak berperasaan. Aku benci. Reputasi Anda di Jiangnan diketahui semua orang. Beraninya Anda kembali ke keluarga Jiang. Apakah Anda tidak punya rasa malu? Jiang Feng. Aku tahu. Kau tidak bisa mencari nafkah di luar. Itulah mengapa kau tanpa malu ingin kembali ke keluarga Jiang kita, kan? Bukankah hanya uang yang kau inginkan? Aku punya. Asalkan kau sekarang berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih untukku. Uang ini akan kuberikan padamu. Cepat jilat, jilat. Jilat. Itu lebih dari 10.000 yuan. Itu cukup bagimu untuk makan dalam waktu lama. Bukan? Benar sekali. Jilat. Mengapa Anda masih berdiri terpaku di sana? Jilat. Bukankah Anda kembali hanya karena menginginkan uang? Jika ingin jati anjing, bersikaplah seperti anjing. Kau sangat sombong. Apa masalahnya jika tuan muda ini sombong? Di mataku kau tidak lebih dari seekor anjing yang kembali mengemis. Sekarang, aku perintahkan kau untuk berlutut di hadapanku. Sudah kubilang. Berlutut. Kau. Tianhao. Kau baik-baik saja, nak. Ayah dia memukulku. Kau binatang, kau mencari mati. Dia gila. Dia sudah benar-benar kehilangan akal. Dia berani memukul tuan muda tertua keluarga Jiang. Keluarga Jiang saat ini sangat disukai oleh Raja Jiangan. Dengan memukul keluarga Jiang, kamu telah menyinggung Raja Jiangan. Beraninya kamu. Jiang Jingtai. Aku tidak punya waktu untuk berdrama dengan kalian berdua, ayah dan anak di sini. 7 hari dari sekarang. Aku ingin seluruh keluargamu berlutut di hadapanku dan bertobat. Dan kebenaran dari masalah sebelumnya harus diungkapkan kepada publik. Jika tidak, semua orang yang hadir di sini akan menghilang. Aku bilang padamu, kamu bukan hanya gila. Kamu sakit. Hanya kamu si lumpur. Dan kamu ingin kami semua menghilang. Mengerikan sekali. Nah, apa kamu tidak takut lidahmu terpelintir? Buka mata anjingmu dan lihat. Keluarga Jiang saat ini di bawah kepemimpinanku. Lebih kuat daripada saat ayahmu masih hidup. Bahkan lebih kuat. Dan kamu, di mataku, hanyalah seekor semut. Aku bisa menghancurkanmu hanya dengan jentikan jari. Hak apa yang kamu miliki untuk mengancamku? Jiang Feng, kau sampar. Biar ku beritahu, ayahku sudah mengamankan proyek kediaman Gubernur Jenderal. Untuk Gubernur Jenderal Yang Jian yang baru diangkat, Raja Jianan yang baru untuk membangun Aula Zunde. Mulai sekarang, keluarga Jiang kita adalah bawahan langsung Raja Jianan. Jika kau tahu diri, kau harus segera berlutut dan bersujud padaku 100 kali. Kalau tidak, aku akan memastikan kau keluar dari sini dalam keadaan horizontal. Aula Zunde. Bawahan langsung dari Raja Jianan. Kau benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Apakah kau percaya bahwa hanya dengan satu kalimat dariku, aku bisa membuat yang kau sebut Aula Zunde bangkrut? Kamu ini makhluk macam apa? Kamu hanyalah anjing liar. Dan hanya dengan satu kalimat, kamu bisa membuat proyek Aula Zunde dihentikan. Ayo, coba lakukan. Jika kamu punya kemampuan, buat proyek Aula Zunde dihentikan.
Kalau begitu aku juga bisa bilang aku Raja Jiangnan. Ayo, ayo, ayo. King Tan, Minum. beritahu kediaman Gubernur Jenderal. Proyek Aula Zunde. Hentikan pembangunan. Kamu menampilkan pertunjukan yang cukup bagus. Berlagak. Omong kosong. Kurasa kau hanyalah orang gila. Bodoh. Kuharap kau masih bisa tertawa nanti. Tidak berguna. Kau benar-benar berpikir berpura-pura menelepon beberapa kali. Bisa menghentikan pembangunan Aula Zunde milikku. Aku lihat kau bahkan tidak menekan nomor tadi. Masih mencoba melanjutkan sandiwara. Halo. Apa? Kabar baru saja datang dari lokasi konstruksi. Mengatakan orang-orang dari kediaman Gubernur Jenderal menghentikan proyek Aula Zunde. Itu tidak mungkin. Lelukan macam apa yang kamu mainkan? Bagaimana mungkin proyek itu dihentikan? Apel. Proyek Aula Zunde telah dihentikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa begitu? Kamu. Benar-benar kamu bocor. Apakah kau percaya kali ini? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Ayah, apa yang terjadi? Semuanya tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tuan Yu. Tuan Yu, Ya, aku hanya ingin bertanya tentang masalah ini. The film Mengerti, was mengerti. translated and narrated by M Media. Selamat tinggal Tuan Yu. Nah, aku hampir tertipu olehmu. Ayah, apa sebenarnya yang terjadi? Semuanya. Tuan Yu baru saja memberitahuku. Itu karena Raja Jiangnan tidak menyukai kemewahan dan pemborosan. Menganggap pembangunan Aula Zunde terlalu mewah. Itulah mengapa proyek tersebut dihentikan sementara. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan bocah ini. Jadi begitu rupanya. Kau mengejutkanku. Aku benar-benar mengira kau punya kemampuan hebat. bagaimana kau tahu bahwa masalah ini tidak diatur olehku? Apakah kamu mungkin mencoba mengatakan bahwa kamu adalah Raja Jiangnan sendiri? Itu tidak lebih dari kucing buta yang menabrak tikus mati. Kau pengemis bau. Anjing liar. Masih berpura-pura menjadi orang penting di sini. Kuharap dalam beberapa hari, aku masih bisa melihatmu bersikap sombong seperti ini. Juga, aku hanya memberimu 7 hari. Jika kau tidak berlutut di hadapanku setelah 7 hari, kau akan menanggung akibatnya. Kembali. Siapa yang menyuruhmu pergi? Kau membuat masalah, lalu mencoba lari. Jangan bermimpi kembali. Nona Gu dari keluarga Gu tiba. Gu Mingzu, nona muda tertua dari keluarga Gu tunangan Jian Fei. Itu kau? Lama tidak bertemu. 5 tahun lalu. Hanya berdasarkan dirimu, kau masih berniat menyaingi tuan kedua sebagai kepala keluarga. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tidak. Mereka menjebakku. Tidak. Mengapa? Bingsu. Bingsu, selamatkan aku. Ji Eng Feng. Aku datang ke sini untuk memberitahumu, pertunangan di antara kita batal. Mengapa? Sebelumnya kau adalah tuan muda keluarga Ji Ing. Dengan status bangsawan, kau hampir tidak bisa dianggap pantas untukku. Tapi sekarang, kau hanyalah seorang cacat dengan kaki patah songgok sampah. Seorang kriminal yang dikutuk dan dipukuli semua orang. Bagaimana kau bisa menjadi suami Gu Mingzu? Bingsu, aku tidak. Dengarkan aku menjelaskan, Bingsu. Cukup. Aku tidak ingin mendengar alasanmu lagi. Kuharap kau berhenti menggangguku mulai sekarang. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Aku tidak. Bingsu. Bingsu. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Sepertinya kakimu sudah sembuh.
Berkat dirimu, tidak bisa lebih baik lagi. Ji Engfeng. Aku tahu kau tidak akan pernah bisa melupakanku dan ingin kembali bersamaku. Apa maksudmu? Itu tidak ada gunanya. 5 tahun yang lalu, aku sudah menjelaskannya dengan gamblang. Kau dan aku sudah lama tidak berada di dunia yang sama. Sebentar lagi aku akan mengambil alih keluarga Gu dan mengelola grup Gu menjadi superstar bisnis termuda di seluruh Jiangnan. Sedangkan kau hanyalah tuan muda keluarga Jin yang dibuang. Kau terkenal buruk. Seorang lumpuh yang tidak berguna. Seekor ikan lumpur di kubangan. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu dengan Phoenix di langit? Kau benar. Kita sudah lama bukan orang dari dunia yang sama. Kau tidak perlu menunjukkan ekspresi sangat teraniaya. Apakah aku salah dalam apa yang kukatakan? Aku tahu kau kembali kali ini untuk memohon keluarga Jing menerimamu kembali. Tapi meskipun begitu, kau tidak pantas menjadi pria Gu Mingzu. Pria yang akan kunikahi adalah seseorang seperti Raja Jiangnan yang memimpin pasukan di wilayah utara. Seorang pahlawan besar yang menstabilkan dunia di Jiangnan. Dan kau tidak akan pernah bisa menjadi pria seperti itu. Xiaoyu. Xiao Xiaoyu, sekretaris Gu Mingzu. Hanya Anda saja. Anda berani berpikir untuk menikahi CEO Gu kami. Anda benar-benar kodok yang mencoba memakan daging angsa. The film was translated Ini and adalah cek 100.000. narrated by M Media. Ambil ini. Pergi beli beberapa pakaian yang layak untuk dirimu. Sisanya simpan untuk makanan. Ingat, ketika kau datang ke acara seperti ini di masa depan, kau harus berpakaian lebih pantas. Gila. Paman Jiing, Minzu ada di sini. Paman Jiing. Di mana pangeran? Bukankah pangeran akan berkenan mengunjungi keluarga Jiing? Benar Tian Hao. Kapan tepatnya pangeran akan datang? Agar kita bisa bersiap menyambutnya. Menurut jadwal dia seharusnya sudah ada di sini sekarang. Jangan khawatir, aku akan menelepon dan bertanya. Halo. Apa katamu? Ayah, orang dari kediaman Gubernur Jenderal, mengatakan pangeran sudah pernah ke sini. Tapi pergi lagi. Apel, datang dan pergi lagi. Mungkinkah? Pangeran. Mengapa pangeran pergi lagi? Mereka bilang. Pangeran menganggap anggota keluarga Jiang terlalu bodoh. Dan tidak layak berada di ruangan yang sama dengannya. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi. Aku tahu apa yang terjadi. Pasti bocah Jiang Feng itu. Si binatang kecil Jiang Feng itulah yang datang ke sini, membuat masalah. Dan pangeran melihatnya. Pangeran mengira kita tidak menghormati mereka. Itulah mengapa dia pergi dengan marah. Pasti begitu, Jiang Feng. Kau bajingan. Merusak rencanaku lagi. Aku akan membunuhmu. Pangeran, kemana selanjutnya? Jalan Shengmin. Apakah kita akan ke rumah Tuan Wen? Ya, aku ingin tahu tentang Paman Wen dan keluarganya. Bagaimana kabar mereka sekarang? Dulu, ketika keluarga Jiang mematahkan kakiku, Paman Wen dan keluarganya yang menyelamatkanku. Bahkan dengan mengorbankan seluruh harta mereka, mereka ingin menyembuhkan kakiku. Bertahun-tahun telah berlalu. Sudah waktunya untuk membalas budi mereka. Dan gadis konyol itu Yue Ting. Aku ingin tahu, apakah dia masih nakal seperti dulu? Dimengerti. Pukuli mereka. Berhenti memukul, berhenti. Berhenti memukul. Kau orang tua. Dengarkan. Aku memberimu waktu 1 jam. Untuk menandatangani kontrak pembongkaran ini untukku. Lalu kemasi barang-barangmu dan pergi. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Dan merantaimu seperti anjing. Untuk menjaga gerbangku. 10.000. Kamu hanya memberi kami 10.000 sebagai kompensasi. Dan kamu ingin menghancurkan rumah kami. Bukankah ini memutus mata pencaharian kami? Hancurkan. Aku akan lihat berapa lama kamu tetap keras kepala. Tetap keras kepala. Berhenti memukul. Anda akan membunuh seseorang jika terus memukul. Keluar. Sudah ditandatangani atau belum? Yongkang. Bagus. Kontrak ditandatangani. Ayo. Serat kedua orang tua ini
Keluar untukku. Lalu panggil bulldozer ke sini untukku. Dan hancurkan rumahnya. Hentikan. Bibi Lin. Paman Wen, kalian baik-baik saja. Anda Xiao Feng. Xiao Feng, Anda akhirnya datang. Xiao Feng kembali. Kamu siapa? Apa kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu memukulku. Aku tidak peduli siapa kau. Hari ini, kau tidak akan selamat. Nah, sepertinya kamu dan kedua orang tua ini adalah satu keluarga. Bagus-bagus. Hari ini aku akan membereskan seluruh keluargamu. Bersama di jalan. Tidak apa-apa Paman Wen. King Tan. Pukul dia. Bocah. Kau tamat, kau benar-benar tamat. Kau tahu siapa aku? Aku anggota Aula Qixing. Jika kau tahu diri, lepaskan kami dengan patuh. Dan kemudian biarkan gadis ini menghabiskan malam bersamaku. Kalau tidak, aku akan membuat kalian semua berharap kalian mati. Sudah kukatakan. Tidak peduli siapa kau. Hari ini, kau tidak akan hidup. Jangan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kau telah menyebabkan masalah besar. Mereka dari Aula Qixing. Bawahan Tuan Kelima Long. Tuan Kelima Long. Benar. Aula Qixing adalah kekuatan bawah tanah terbesar di Jiangnan, di 3 provinsi. Tuan Kelima Long adalah bawahan Raja Jiangnan. Siapapun yang menyinggungnya akan berakhir benar-benar mati. Kau membunuh anak buahnya. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Kau harus segera pergi. Jangan khawatir Paman Wen. Serahkan masalah ini padaku. Tapi, mengapa mereka mengganggumu? Ini cerita yang panjang. Kediaman Gubernur Jenderal ingin membangun Aula Zunde. Aula Qixing menangani pembongkaran. Namun, dana kompensasi yang dikeluarkan oleh kediaman Gubernur Jenderal, semuanya digelapkan oleh mereka. Mereka mencoba mengusir kami setiap keluarga. Dengan hanya memberi kami 10.000 yuan. Kami menolak. Aula Qixing datang mencari masalah. Bukankah aku sudah memerintahkan penghentian proyek Aula Zunde? Mengapa pembongkaran masih terjadi? Bawahan Anda akan segera menyelidiki. Ayah, ibu. Wen Ming saudara laki-laki Wen Yueting. Ini gawat. Kakakku melompat dari gedung. Kakak Jiang kakakku ada di depan sana. Xiaoming, apa yang terjadi? Mengapa Yueting melompat dari gedung? Ini semua karena pembongkaran. Orang-orang dari Aula Qixing untuk memaksa kami pindah, terus mengirim orang untuk merusak dan mengancam kami. Kakakku tidak tahan lagi. Jadi dia pergi ke Aula Qixing untuk bernegosiasi dengan Tuan Kelima Long. Tapi siapa sangka, Tuan Kelima Long menuntut kakakku untuk semalam. Ketika kakakku menolak, dia menggunakan kekerasan. Sepertinya tidak ada lagi kebutuhan baginya untuk ada. Kakak Jiang, tolong, jangan bertindak gegabah. Di Jiangnan Aula Qixing mendominasi segalanya. Kita sama sekali tidak mampu memprovokasi mereka. Jangan khawatir. Siapapun yang berani mengganggu Yueting, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Kakak Jian, Kal. Yueting. Kakak Jiang, Yueting. apakah aku sedang bermimpi? Kakak Jiang, apakah itu benar-benar kamu yang kembali? Yueting, ini aku kembali. Itu luar biasa Kakak Jiang. Aku kira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Kal. Yueting. Cedera Nona Yueting parah. Saya khawatir dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dokter, di mana dokter? Mengapa pasien terluka begitu parah? Tidak ada yang peduli. Apa yang kalian teriakkan? Ini rumah sakit, bukan rumah kalian. Jika kalian terus berteriak, kalian semua keluar. Dokter, Anda datang tepat waktu. Mohon segera atur staf untuk merawat pasien ini. Dokter, saya mohon. Saya bersedia membayar berapapun uangnya. Tolong selamatkan kakakku ya. Saya minta maaf. Saya tidak bisa menyelamatkannya. Apa yang Anda katakan? Orang ini menyinggung Tuan Kelima Long. Tuan Kelima Long sudah memberi perintah. Dokter di semua rumah sakit di Jiangnan dilarang menyelamatkannya. Ketika dia akhirnya sadar dan setuju menemani Tuan Kelima Long, barulah kami akan mengobati penyakitnya. Tuan Kelima Long lagi, Tuan Kelima Long. Apakah Anda sungguh dokter penyelamat nyawa? Atau Anda adalah anjing suruhan Tuan Kelima Long? Kakak Jian, tolong tenang. Kakak Jian, lepaskan. Lepaskan aku. Saya beritahu Anda ini rumah sakit. Jika Anda berani membuat masalah di sini lagi, saya akan mencari orang untuk mengusir Anda. Anda tahu ini rumah sakit. Saya perintahkan Anda sekarang juga untuk segera menyelamatkan orang ini. Tidak mungkin. Di Jiangnan siapa yang berani menentang Tuan Kelima Long? Siapapun yang melakukannya akan mati. Saya sarankan Anda tidak membuang-buang energi Anda. Ini adalah takdirnya. Anda takut pada Tuan Kelima Long itu, tetapi Anda tidak takut pada saya, benarkah begitu? Kau ini apa? Apa kau layak disandingkan dengan Tuan Kelima Long? Saya beritahu Anda, Tuan Kelima Long adalah Raja Dunia Bawang di Jiangnan. Ucapannya adalah dekret kekaisaran.
Raja Dunia Bawah di Jiangnan. Hari ini saya ingin melihat perkataan siapa yang lebih berbobot perkataannya. Atau perkataan saya, King Tan. Ya, Siapa dokter terbaik di 3 provinsi Jiangnan? Presiden Asosiasi Medis Jiangnan, Mahaguru Pengobatan Tiongkok Taishan Wang. Lakukan panggilan itu. Katakan padanya bahwa ini adalah perintah saya Jiang Feng. Bahwa dia harus datang ke sini dalam waktu 5 menit. Dimengerti. Segera minta Taishan Wang datang ke rumah sakit Jiangnan. 5 menit. Apakah kalian berdua sedang berakting ganda di sini? Kau ingin mengundang Taishan Wang datang. Kau tahu siapa dia? Dia adalah tabib terkemuka di Jiangnan. Lihatlah penampilanmu yang miskin. Hak apa yang kau miliki untuk memanggilnya? The film was Saya harap Anda translated masih bisa and sombong seperti ini narrated nanti. by M Kakak. Media. 5 menit hampir habis. Di mana dia? Kakak Jiang, kau tidak bisa membodohinya seperti ini. Siapa di Jiangnan yang tidak tahu bahwa Taishan Wang selain beberapa tokoh besar, orang biasa apalagi mengundangnya. Sulit bahkan untuk bertemu dengannya sekali saja. Saya tidak membodohi siapapun. Jangan khawatir. Dia akan segera tiba di sini. Kakak Jiang, lihat jamnya. Jangan bercanda. Saat timer Anda harus melihat diri Anda sendiri. Untuk melihat, apakah Anda memiliki kualifikasi. Jika Anda benar-benar bisa memanggil Taishan Wang ke sini, saya akan memanggilmu ayat. Taishan Wang telah tiba. Taishan Wang dokter top Jiangnan. Mereka benar-benar berhasil mengundang Taishan Wang. Tuan Jian, saya minta maaf atas keterlambatan saya. Tidak akan terlambat. Dokter Dewa Tua. Silakan lanjutkan merawat dan menyelamatkannya. Baiklah, Tuan Jian harap tenang. Orang tua ini pasti akan melakukan yang terbaik. Mustahil. Tidak ada yang akan melakukan operasi padanya hari ini. Kata-kata Tuan Kelima Long tidak bisa dipertanyakan lagi. Mencari mati. Kau berani memukulku. Kalian semua tamat. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau membawa Taishan Wang, kau akan aman dan sentosa. Hari ini kau telah menyinggung Tuan Kelima Long. Kau pasti akan mati dengan mengenaskan. Saya beritahu Anda, bukan saya yang menyinggung perasaannya. Sekarang dialah yang telah menyinggung perasaan saya. Bahkan, jika dia tidak datang mencari saya akan pergi dan mencarinya untuk memusnahkan Aula Qixing. Saya sudah berada di Jiangnan selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar seseorang ingin memusnahkan Aula Qixing saya. Saya ingin melihat Tuan Kelima Long pemimpin Aula Qixing. siapa yang memiliki keberanian sebesar itu. Tuan-tuan, Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Bocah ini secara terbuka menentang perintah Anda. Dia tidak hanya mencari seseorang untuk mengobati penyakit jalang itu. Dia bahkan mengatakan dia akan memusnahkan Aula Qixing. Bocah, kau sangat sombong. Anda Tuan Kelima Long. Apa gelar Tuan Kelima bisa kau sebut sembarangan? Panggil dia Tuan Kelima. Kalau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Bocah, kau punya nyali besar. Karena kau tahu siapa aku. Beraninya kau menentang perintahku. Tidakkah kau tahu apa akibatnya? Lancang. Gadis kecil ini sangat cantik. Setelah saya berurusan dengan Jalang Wen Yeting itu, saya akan datang dan memberimu perhatian. Seseorang masuk ke dalam dan seret dia keluar untukku. Lemparkan dia keluar pintu masuk rumah sakit. Aku ingin lihat siapa yang berani menyelamatkannya. Tuan Kelima, saya mohon Anda mengampuni kami, kakak dan adik ini, dan beri kami jalan keluar. Saya mohon. Xiao Ming. Saya mohon. Tidak perlu meminta maaf. Dengan saya di sini, aku ingin tahu siapa yang berani masuk ke ruang operasi. Kau ini makhluk macam apa? Berani-beraninya menghalangi jalanku di sini. Dan hal macam apa Anda ini? Berani memprovokasi wanita saya. Jadi kau adalah pelindung jalang itu. Kau ingin membelanya. Baiklah, kalau begitu berlututlah untukku. Bersujudlah padaku. Bersujudlah sampai aku puas. Mungkin jika aku senang, aku akan melepaskannya. Hari ini, saya juga akan memberi Anda kesempatan berlutut dan bersujud kepada Yuting sebagai permintaan maaf. Mungkin, saya bahkan mungkin mengampuni Aula Qixing. Tuan Kelima, tolong ampuni saudara Jian. Dia baru saja kembali dari luar kota dan tidak mengerti apa-apa. Tuan Kelima, saya mohon. Xiao Ming, bangun. Saudara Jiang, hentikan omong kosong ini. Kita tidak bisa mengalahkan Tuan Kelima Long. Mengapa kau tidak bisa mengenali kenyataan? Anak ini benar. Di 3 provinsi Jiangnan, selain kediaman Gubernur Jenderang, tidak ada seorang pun yang tidak bisa diatasi oleh Aula Qixing saya. Nah, berlutut tidak akan membantumu. Saya ingin dia berlutut. Saudara Jian, jangan terlalu keras kepala. Minta maaf kepada Tuan Kelima, oke? Saudara Jian, saya mohon padamu. Aula Qixing telah melakukan begitu banyak kejahatan. Tidak perlu baginya untuk terus ada. Dimengerti. Bocah, kau masih belum berlutut. Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu. Patahkan kedua kakinya untukku. Buat dia berlutut di sini sampai dia mati. Berlutut. Kalian semua siapa? Bukankah Anda baru saja akan mematahkan kaki saya? Apa yang terjadi sekarang? Bocah, aku mengaku kalah hari ini. Kau bisa mengalahkan 2 orang. Kau bisa mengalahkan 200 orang. Tapi bisakah kau mengalahkan 2000?
Aku memberitahumu. Jika kau menyentuhku hari ini, Aula Kisingku tidak akan pernah melepaskanmu, kemanapun kau lari di masa depan. Aula Kisingku pasti akan memburumu sampai mati. Anda punya jumlah orang. Baiklah. Ayo. Panggil semua orang Anda. Panggil sebanyak yang Anda bisa. Saya ingin melihat bagaimana mereka akan membuat saya mati. Baiklah, bocah kau mencari mati. Aku akan membiarkanmu melihat kengerian Aula Ki isi Anjiku. Halo, beritahu Tiandao. Segera kumpulkan semua saudara. Segera bergegas ke rumah sakit Jianan. Saya ingin membunuh orang. Bocah tunggu saja sampai mati. Tuan kelima. Lihat itu. Ini adalah kekuatan. Hanya kalian berdua. Apa yang bisa kalian gunakan untuk melawanku? Kakak Jian. Apa yang harus kita lakukan? King Tan. Biarkan orang-orang ini yang hanya tahu cara pamer dan membuat onar di jalanan. Lihatlah. Apa itu pembantaian yang sesungguhnya? Saudara-saudara, sini. Bunuh mereka, lumpuhkan mereka untukku. Tiandao, apa kau masih tidak bergerak? Pria tak berguna yang hanya mengandalkan wanita, tidak pantas hidup. Pangeran, Bagaimana ini mungkin? Tiandao, Panggil seseorang. jangan kemari. Panggil seseorang. Jangan berpikir aku takut padamu hanya karena kau bisa berkelahi. Biar ku beritahu padamu. Koneksiku mencapai langit. Kau bahkan tidak bisa membayangkannya. Jika kau berani menyentuhku, kau tidak akan punya jalan keluar di Jianan. Koneksi mencapai langit. Tidak ada jalan keluar. Bahkan jika Raja Langit datang hari ini, dia tidak bisa menyelamatkan Anda. Apa yang terjadi? Di siang bolong, berani melakukan kekerasan di rumah sakit. Lin Xiaomu, Kapten Departemen Patroli. Ini sungguh melanggar hukum. Kami menerima laporan bahwa preman berkelahi dan melakukan kekerasan di rumah sakit. Tangkap mereka untukku. Nah, jadi kenapa kalau kau bisa berkelahi? Ketika kau di luar sana, kau harus mengandalkan kekuasaan. Kau harus mengandalkan dukungan. Kau masih belum tahu kan? Backinganku adalah Departemen Patroli. Bahkan jika kau sangat kuat, kau tidak akan berani menyentuh Departemen Patroli kan? Departemen Patroli. Kapten Liu, cepat tangkap mereka berdua. Mereka adalah preman yang melakukan kekerasan, berkelahi secara terbuka dan brutal di rumah sakit, mengabaikan hukum dan disiplin, benar-benar kejam dan jahat. Beraninya kau? Tangkap mereka untukku. Jika mereka berani melawan eksekusi mereka di tempat. Apel. Mencoba melawan penangkapan. Nah, aku sarankan kau menyerah dengan patuh. Dia menghasut masalah ini dari awal hingga akhir. Mengenai siapa pelaku sebenarnya. Ada rekaman pengawasan dan saksi di sini. Anda akan tahu dengan jelas jika Anda menyelidiki. Benar, dia yang menindas kami. Dia memaksa adikku melompat dari gedung dan tidak membiarkan dokter menolongnya. Kakak Jiang mengundang dokter. Dia bilang dia akan mematahkan kaki kakak Jian. Diam. Semua hal yang kau katakan itu, aku tidak melihat satu pun dari itu. Aku hanya melihat kalian berkelahi dan melakukan kekerasan di rumah sakit, menyerang orang lain. Jika kau berani bicara satu kata lagi, aku akan menangkapmu dan menyeretmu kembali. Apakah begini cara Departemen Patroli Anda menangani masalah? Menangkap orang tanpa bukti. Departemen Patroliku menangani masalah. Apa aku perlu kau ikut campur? Baik, saya harap Anda tidak akan menyesali ini. Sombong. Borgol dia. Kakak Jian. Kapten Liu. Seorang bocah tanpa kekuasaan dan tanpa latar belakang. Dia tidak berarti apa-apa. Santai saja. Nah, aku akan membuatmu tahu arti hidup yang lebih buruk dari kematian. Setelah aku beres dengan bocah ini, aku akan pergi mengurus jalang itu. Lihat bagaimana aku benar-benar mempermainkannya. Xiaoming, pergilah urus adikmu.
Serahkan masalah ini kepada saya. Mereka tidak akan melakukan apapun kepada saya. Bawa dia pergi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Menghubungkan ke kantor Direktur Departemen Patroli. Nama, Jiang Feng, latar belakang keluarga, yatim piatu, pekerjaan. tidak bekerja. Bagus sekali, kau cukup patuh. Aku sekarang mengumumkan hasil keputusanmu. Jiang Feng, laki-laki, karena memprovokasi masalah, dihukum 10 tahun penjara. Aku bertanya padamu, apakah kau mengakui tuduhan ini? Mengakui. Mengapa saya harus mengakuinya? Kebenaran dari masalah ini adalah Aula Kissing yang menyalahgunakan kekuasaannya dan mengabaikan nyawa manusia. Sebagai departemen patroli Anda tidak menyelidiki penyebabnya, tetapi segera menimpakan kejahatan itu pada saya. Apakah Anda sama sekali tidak menghormati hukum kekaisaran? Sama The sekali. film was translated and narrated by M Media. Hukum kekaisaran. Begitu Anda memasuki departemen patroli, saya adalah hukum kekaisaran. Jika saya katakan Anda bersalah, maka Anda bersalah. Saya akan bertanya kepada Anda sekali lagi. Apakah Anda mengakui tuduhan ini? Saya tidak mengakuinya. Departemen patroli yang bermartabat berkolusi dengan preman dari Aula Kissing. Apakah Anda tidak takut akan pembalasan? Anda tidak mau mengakuinya. Saya akan memukul Anda sampai Anda mengakuinya hari ini. Saya akan mengingat 5 pukulan ini untuk Anda. Dalam 5 menit. Saya akan membalas 5 pukulan ini. 10 kali lipat kepada Anda. Masih mengancam saya, bocah. Biar saya beritahu Anda. Setelah Anda memasuki departemen patroli dan jatuh ke tangan saya, jika saya ingin Anda hidup, Anda hidup. Jika saya ingin Anda mati, Anda mati. Anda seharusnya memikirkan cara untuk menyenangkan saya saja. Kalau begitu, apakah Anda percaya bahwa dalam 5 menit, seseorang akan berjalan melewati pintu itu, membebaskan saya, dan mengurungmu di penjara? Tidak akan pernah keluar seumur hidupmu. Jangan pernah bermimpi seseorang datang untuk menyelamatkan Anda. Saya beritahu Anda tanpa perintah saya. Tidak ada yang bisa menjamin Anda keluar. Kapten, seseorang datang untuk menjamin bocah ini keluar. Apa-apaan ini? Menjaminnya keluar. Saya tidak menyangka Anda bocah punya koneksi. Namun, itu tidak berguna. Saya katakan, Anda tidak akan meninggalkan tempat ini seumur hidup ini. Pergi beritahu orang yang mencari jaminan itu. Untuk enyah sejauh mungkin. Jika mereka berani mengucapkan sepatah kata pun lagi, tangkap mereka juga. Kapten ini mungkin tidak pantas. Orang yang datang untuk menjaminnya keluar memiliki latar belakang yang cukup kuat. Bocah ini hanyalah orang miskin. Orang yang menjaminnya keluar. Latar belakang apa yang mungkin mereka miliki? Jika dia tidak pergi sekarang, kalian patahkan kakinya dan lemparkan dia keluar. Saya ingin lihat. Sun Qianghai, Direktur Departemen Patroli. Bagaimana Anda, Kapten Li, berencana mematahkan kaki saya? Direktur, mengapa Anda di sini? Ini hanya kasus kecil. Kami menangkap orang tak berguna tanpa dukungan. Saya akan segera selesai menanganinya. Bajingan, dasar bodoh buta yang gagal mengenali Gunung Tai. Sekarang menyingkirlah dari jalan saya. Direktur, apa yang Film Anda was lakukan? translated and Ini hanyalah bocah narrated miskin by tanpa M latar Media. belakang. Pangeran. Pangeran, saya datang terlambat. Bagus sekali. Departemen patroli di bawah Direktur Sun menyiksa orang hingga membuat pengakuan palsu, merekayasa tuduhan, dan bahkan berkolusi dengan Aula Kissing. Sepertinya, sudah waktunya untuk pembersihan menyeluruh. Pangeran, mohon maafkan saya. Saya gagal mendisiplinkan bawahan saya. Saya telah menyinggung Pangeran. Bawahan ini pantas mati dan menerima semua kesalahan. Pangeran. Pangeran. Bagaimana mungkin dia Pangeran? Direktur, Anda pasti salah. Apakah kamu masih ingat apa yang baru saja aku katakan? Mustahil, benar-benar mustahil. Itu pasti palsu, jelas palsu. Bajingan, mengapa kau tidak berlutut di hadapanku? Apa kau tidak tahu? Orang yang tepat di depan matamu ini adalah Gubernur Jenderal 3 Provinsi Jiangnan, Raja Jiangnan yang secara khusus dianugerahkan oleh Kekaisaran. Beraninya kau bertindak lancang di sini. Pangeran. Pangeran, mohon maafkan hamba. Hamba ini gagal mengenali Gunung Tai. Hamba tak tahu itu Pangeran dan telah berlaku lancang. Hamba ini pantas mati. Hamba ini pantas mati.
Jadi kamu tahu kamu pantas mati. Direktur Sun, tolong jelaskan. Mengapa Departemen Patroli mau bergaul dengan kelompok dari Aula Kissing itu, preman kejam yang mengabaikan nyawa manusia, bersama-sama? Aku. Bicaralah. Pangeran, maafkan hamba. Bawahan ini sama sekali tidak mengetahui masalah ini. Itu semua dilakukan atas inisiatif orang-orang di bawah komando hamba. Kalau begitu bicaralah. Selama bertahun-tahun, berapa banyak kejahatan yang kau bantu untuk Aula Kissing? Aku. Ini. Aku sudah beroperasi di Jiangna selama bertahun-tahun. Menghabiskan begitu banyak uang dan membesarkan begitu banyak orang. Anak itu mungkin bahkan tidak tahu bahwa Departemen Patroli ini adalah kebun pribadiku. Anak itu menyinggungku. Jika dia masuk ke Departemen Patroli dan aku tidak mengulitinya hidup-hidup, maka namaku bukan Lom. Benar. Menyinggung tuan kelima kami. Berarti kau bosan hidup. Kali ini biarkan Kapten Liu memberinya pelajaran yang bagus. Dan biarkan dia tahu kekuatan Aula Kissing kami. Ayo pergi. Ikuti aku ke dalam. Mari kita lihat. Apakah anak itu masih hidup? Jika dia masih hidup, suruh dia berlutut bersujud dan meminta maaf kepadaku. Mungkin. Jika aku senang, aku bahkan mungkin melepaskannya. Ayo pergi. Silakan. Kapten Liu. Kapten Liu, sisakan napas untuk anak itu. Aku harus benar-benar. Kudengar kamu adalah Raja Bawah Tanah Jianan dari 3 provinsi. Izinkan aku memperkenalkan diri. Jiang Feng. Dianugerahkan secara pribadi oleh Kekaisaran Raja Jiangnan. Sekarang bicaralah. Ceritakan semua perbuatan baik yang telah kamu lakukan. Bicara baik-baik mungkin masih bisa ditebus dengan jasa. Jika kamu tidak berbicara dengan baik, tidak ada di antara kalian yang perlu hidup lagi. Mari kita mulai denganmu. Tuan kelima Lon. Hamba tidak berani, hamba tidak berani. Di hadapan Pangeran kelima Lon, hanyalah seekor anjing. Hamba tidak berani menyebut diri tuan. Aku ingat bahwa aku sudah memerintahkan penghentian proyek pembangunan Aula Zunde. Siapa yang memberimu keberanian? Berani merobohkan rumah-rumah di Jalan Shengmin. Pangeran, mohon lihat dengan jelas. Masalah itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan hamba ini. Itu semua adalah ide keluarga Jiang. Keluarga Jiang, jelaskan dengan jelas. Jiang Jintai, kepala keluarga Jiang, memberitahu bawahan soal keuntungan Jalan Shengmin. Jika proyek dihentikan begitu saja, itu akan menjadi kerugian yang terlalu besar. Maka keluarga Jiang memerintahkan agar proyek itu terus dilanjutkan. Proyek pembangunan Aula Zunde diubah menjadi pembangunan pusat perbelanjaan besar. Oleh karena itu, rumah-rumah itu masih harus dihancurkan. Berani sekali. Siapa yang memberi mereka hak? Hanya untuk menghasilkan uang. Mereka mengabaikan nyawa penduduk di Jalan Shengmin, memaksa mereka menuju kehancuran. Pangeran, ampuni nyawa hamba. Jiang Jingtai berpura-pura patuh dan menipu pangeran. Saya memohon pangeran mengeluarkan perintah, mengizinkan bawahan ini secara pribadi memimpin pengawal Feng Yun untuk menangkap Jiang Jingtai guna diinterogasi dan dihukum. King Tan, berlaku segera. Hentikan semua proyek grup Jiang Hai. Tidak satu pun boleh dilewatkan. Selanjutnya kirim seseorang ke keluarga Jiang untuk memberitahu Jiang Jintai. Beritahu mereka untuk membawa semua orang dari keluarga Jiang dan pergi berlutut di hadapan Paman Wen untuk meminta maaf. Hanya ketika Paman Wen setuju untuk memaafkan mereka, barulah pekerjaan dapat dilanjutkan. Jika tidak, grup Jiang Hai bisa menunggu kebangkrutan. Bawahan Anda mematuhi perintah. Sun Chang'e, Bawahan Anda di sini. Copot Liu Xiongwu dari jabatannya dan penjarakan dia. Ya. Tidak. Pangeran, beri hamba satu kesempatan lagi. Hamba bisa menebusnya dengan jasa pangeran. Pengawal, bawa dia pergi. Pangeran. Pangeran. Bangun. Sedangkan untukmu, Pangeran, ampuni nyawa hamba. Pangeran, ampuni nyawa hamba. Pangeran, ampuni nyawa hamba. Pangeran, ampuni nyawa hamba. membiarkanmu hidup masih ada gunanya. Namun, hukuman mati bisa ditiadakan. Namun hukuman atas kejahatan tetap tak terelakkan. Lumpuhkan salah satu kakinya sebagai peringatan dan hukuman. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kendalikan bawahanmu. Jika aku menemukan lagi bahwa kamu melakukan tindakan keji seperti itu, aku sendiri yang akan memenggal kepalamu. Ya, terima kasih pangeran. Karena telah mengampuni nyawa hamba. Mulai sekarang aku Kelimalon akan menjadi anjing di bawah kursi pangeran. Aku hanya memukul anjing yang kau tunjuk, bukan ayam. Rumah bangsawan keluarga Jiang. Ayah, meskipun proyek Aula Zunde kita
dihentikan oleh pangeran. Kita berhasil memotong kerugian tepat waktu. Kita mengubah Ola Zunde menjadi pusat perbelanjaan besar. Aku membuat perhitungan kasar. Selama mal ini selesai, kita akan menghasilkan setidaknya 600 juta. Tidak buruk, tidak buruk. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Namun, Tuan kelima Long berkata bahwa Jalan Shengmin, sekelompok rakyat jelata yang merepotkan, mengeluh bahwa kompensasi 10.000 terlalu sedikit dan benar-benar menolak untuk pindah. Sekelompok rakyat jelata yang merepotkan, beraninya mereka menentang keluarga Jiangku. Kurasa mereka bosan hidup. Pergi beritahu Tuan kelima Long, sebelum akhir bulan, dia harus meratakan Jalan Shengmin untukku. Adapun rakyat jelata yang merepotkan itu, aku tidak akan memberi mereka 1 sen pun kompensasi. Beritahu Tuan kelima Long bahwa siapapun yang berani menghalangi, mati. Aku ingin melihat apa sebenarnya. Rakyat jelata yang diperlakukan seperti ternak, yang bisa digunakan untuk melawan keluarga Jiangku. Ayah mohon tenang. Aku akan pergi dan membuat pengaturannya segera. Tuan. Tuan ini gawat. Ada yang salah. Omong kosong. Tuan hamba baik-baik saja. Tingkah macam apa ini, panik sekali. Kediaman Gubernur Jenderal mengirim orang untuk menduduki grup, menyegel semua proyek kita tanpa batas waktu, memerintahkan penghentian operasi grup Jianghai untuk perbaikan. Apa katamu? Ayah, apa yang sedang terjadi? Dekret pangeran tiba. Jiang Jintai, kepala keluarga Jiang bersama putranya Jiang Tianhao, memberikan penghormatan kepada utusan suci. Berdasarkan titah kerajaan pangeran, Jiang Jintai, demi keuntungan pribadi, menganiaya rakyat biasa. Ini tidak dapat ditoleransi oleh hukum dan akal sehat. Semua anggota keluarga Jiang harus pergi ke kediaman Wen, meminta maaf secara langsung di depan pintu mereka, dan mengganti rugi semua kerugian. Jika pengampunan dari keluarga Wen tidak diperoleh selama 1 hari pun, grup Jianghai tidak akan melanjutkan operasinya pada hari itu. Anda ingin kami meminta maaf kepada sekelompok rakyat jelata rendahan? Bukankah ini mempermalukan keluarga Jiang kita? Ayah. Menurut ayah, apa maksud Raja Jiangnam dengan ini? Keluarga Jiang kita adalah keluarga kelas atas terkemuka di 3 provinsi Jiangnan. Meminta maaf kepada sekelompok rakyat jelata yang merepotkan. Apakah mereka pantas? Namun ini tetap perintah pribadi Raja Jiangnan. Apalagi yang bisa kita lakukan selain pergi? Bagaimanapun di bawah langit ini, tidak ada yang berani menentang perintah Raja Jiangnan. Ayah, katakan padaku, di mana kita menyinggung Raja Jiangnan? Pertama, dia menghentikan proyek Ola Zunde kita. Kini dia memerintahkan kita meminta maaf kepada rakyat jelata. Di mana kita menyinggungnya? Itu tidak mungkin. Kami tidak pernah memiliki masalah apapun dengan Raja Jiangnan. Dia tidak akan sengaja menargetkan kami. Aku ingat sekarang. Ingat apa? Pasti kelompok rakyat jelata rendahan bernama Wen itu yang berlari ke hadapan pangeran, melontarkan omong kosong dan menjebak kami. Pangeran yang terikat oleh penampilan tidak punya pilihan selain mengeluarkan perintah yang menegur kami. Ayah, yang berarti jika kita bisa membuat orang-orang dari keluarga Wen itu diam sepenuhnya dan berhenti menyebarkan omong kosong, maka keluarga kita akan baik-baik saja. Pasti begitu. Bagaimanapun Raja Jiangnan adalah orang dengan peringkat tertinggi di 3 provinsi Jiangnan. Mana mungkin dia membantu sekelompok orang tak penting membela diri? Jika dia turun tangan, keluarga seperti kita pasti ikut terbantu. Keluarga yang berkuasa dan bergengsi. Mengerti, aku akan segera mengurusnya. Tunggu, ingat ini. Kalian harus benar-benar memberi pelajaran kepada petani berkaki lumpur yang sembrono itu. Buat mereka menutup mulut rapat-rapat. Jika mereka berani melontarkan omong kosong lagi, mereka semua akan mati. Mengerti? Xiao Feng, kami berutang banyak padamu kali ini. Kalau tidak, sesuatu yang mengerikan pasti akan terjadi pada keluarga. Bibilin kamu dan Paman Wen menyelamatkan hidupku. Aku juga menganggapmu dan Paman Wen sebagai orang tuaku sendiri. Mengapa kamu masih berbicara begitu formal kepadaku? Apakah Xiao Feng benar-benar baik-baik saja sekarang? Bagaimana dengan Tuan kelima Long? Paman Wen harap tenang. Tuan kelima Long tidak akan datang mencari masalah denganmu lagi. Bagaimana itu mungkin? Tuan kelima Long memiliki kekuatan yang begitu besar. Kita menyinggung perasaannya. Di masa depan kita pasti akan diintimidasi olehnya lagi. Jika aku bilang dia tidak akan datang, maka dia pasti tidak akan datang lagi. Jangan khawatir. Mulai sekarang aku akan berada di sisimu. Aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian lagi. Kakak Jiang, ketika aku tidak sadarkan diri dan melihatmu, aku pikir aku sedang bermimpi. Aku tidak menyangka kamu benar-benar kembali. Gadis bodoh. Dengan kamu menungguku di rumah, bagaimana mungkin aku tega untuk tidak kembali?
Aku tidak akan meninggalkanmu lagi di masa depan. Paman Wen dokter berkata, cedera Yueting pada dasarnya sudah stabil sekarang. Kita bisa mengurus prosedur keluar rumah sakit hari ini. Dia hanya perlu pulang dan beristirahat dengan tenang sebentar untuk pulih sepenuhnya. Itu bagus, itu benar-benar bagus. Aku akan mengikuti pengaturanmu. Kamu istirahat sebentar. Aku akan pergi mengurus kepulanganmu. Xiaomin, apakah kamu sudah mengemasi semuanya? Setelah kakak Jiang menyelesaikan prosedur, kita bisa keluar. Jangan khawatir ayah, semuanya sudah dikemas. Siapa di sini yang termasuk keluarga Wen? Kalian semua keluar ke sini. Aku sedang bertanya. Siapa kepala keluarga Wen? Keluar. Saya Wen Yongkan. Siapakah Anda? Ayah. Kalian siapa? Mengapa kalian memukul orang sembarangan? Biarkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah Jiang Tianhao. Jiang Jintai, kepala keluarga Jiang. Adalah ayahku. Grup Jianghai dimiliki oleh keluargaku. Jiang. Keluarga Jiang. Kepala keluarga bangsawan tingkat kedua di Jiangnan. Jiang. Keluarga Jiang. Jadi kalian tahu keluarga Jiang. Mengetahui hal itu, kalian semua masih berani memfitnah keluarga Jiang kita di belakang. Sepertinya hari ini aku harus memberi kalian pelajaran. Ayo. Patahkan kaki kedua orang ini. Patahkan untukku. Dan hancurkan gigi mereka juga untukku. Ya. Berhenti memukul, berhenti memukul, berhenti memukul. Berhenti memukul. Berhenti. Lihat, kau cantik. Tapi mengapa dia seorang lumpur? Jangan sentuh aku. Dia punya temperamen yang cukup berapi-api. Aku terutama suka bermain dengan wanita sepertimu. Wanita-wanita cantik yang sakit. Biar kakak memberimu ciuman. Tolong jangan lakukan ini. Ibu. Kau merusak kesenanganku. Kalian semua harus mati. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Siapa itu? Beraninya kau memukulku. Jiang Feng, apa yang dilakukan orang tak berguna sepertimu di sini? Jiang Tianhao. Siapa yang memberimu nyali untuk datang ke sini dan membuat masalah? Jiang Feng, anjing sepertimu berani menggurui tuan muda ini. Kau bersekongkol dengan rakyat jelata yang keji ini. Aku bertanya-tanya, mengapa orang-orang merepotkan ini? Berani menjelek-jelekanku di depan Raja Jianan dan memfitnah keluarga Jiang. Jadi kaulah yang menghasut mereka. Apa kau pikir? Bahwa ini cukup untuk menyerang keluarga Jiang kita? Bermimpilah. Apa? Apakah kamu mengancamku? Mengancam? Tidak. Tuan muda ini ada di sini atas permintaan Raja Jiangan. Untuk meminta maaf kepada kalian semua. Jika kalian tahu diri, tanda tangani ini dengan cepat. Dan kalian semua tutup mulut rapat-rapat. Jika aku mendengar kalian menyebarkan omong kosong di luar lagi, kalian semua akan mati. Apa kalian mengerti? Apakah ini ketulusan permintaan maafmu? Tepat sekali. Inilah ketulusan keluarga Jiang kita. Jika kalian tidak senang gigit aku, Xiaofen, tolong jangan gegabah. Pengaruh keluarga Jiang terlalu besar. Bagi mereka orang kecil seperti kita, hanyalah seperti semut. Tahanlah. Tahan saja. Tuan muda Jiang sayang akan tanda tangan. Saya akan tanda tangan sekarang juga. Sepertinya kau anjing tua tahu bagaimana bersikap masuk akal. Lihat itu. Inilah kekuatan keluarga Jiang kita. Kami hanya perlu mengangkat satu jari. Dan kalian sekelompok hantu miskin akan mati. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Namun, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Sekarang, kau berlututlah dan merangkak di bawah sini. Selama tuan muda ini senang, aku mungkin akan mengizinkanmu kembali ke keluarga Jiang. Membiarkanmu menjadi anjing penjaga bagi keluarga Jiang. Bagaimana menurutmu? Itu pekerjaan yang nyaman. Jiang Tianhao.
kakak Jiang. Tenang. Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan kakakku dan orang tuaku. Jika kamu membuatnya marah, pada akhirnya kita akan selalu menjadi pihak yang menderita. Jiang Tianhao kembali dan beritahu Jiang Jingtai bahwa kalian berdua ayah dan anak akan membayar harga atas apa yang telah kalian lakukan hari ini. Aku sangat takut. Apa kau benar-benar berpikir kau masih tuan muda keluarga Jiang? Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Aku sekarang tuan muda keluarga Jiang. Pewaris keluarga Jiang. Kau sekarang hanyalah seorang gelandangan. Seorang pemerkosa. Seorang lumpuh. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Bajingan yang terlalu percaya diri. Aku jijik. Xiaofeng. Dan kalian semua. Ingat ini. Tutup mulut kalian rapat-rapat. Jika kalian berani menyebarkan omong kosong lagi, kalian semua akan mati. Apa kalian dengar dengan jelas? Ya. Kami takkan berani bicara sembarangan lagi. Pergi. Apa sebenarnya yang terjadi? Kapan kita pernah menjelek-jelekan mereka? Kami bahkan tidak mengenal Raja Jiangnan manapun. Mereka adalah dewa yang bertarung. Mengapa kami para manusia biasa harus selalu menderita? Jangan khawatir, keluarga Jiang tidak akan bisa bertingkah lama lagi. Kakak Jiang, saya mohon, jangan pernah berkata sombong seperti itu lagi. Jika keluarga Jiang mengetahuinya lagi, bukan hanya kamu yang akan menderita, namun keluarga kita akan ikut binasa bersamamu. Beraninya kamu berbicara kepada kakak laki-lakumu seperti itu? Jika bukan, karena kakak Jiangmu, kakakmu akan mati. Kamu tidak menghormati orang yang lebih tua darimu. Xiaofeng, jangan anggap serius Xiaoming. Meskipun kata-katanya tidak menyenangkan, itu bukannya tanpa alasan. Pengaruh keluarga Jiang terlalu besar. Kita tidak mampu memprovokasi mereka. Kita seharusnya menghindari mereka saja. Kita benar-benar tidak boleh memprovokasi mereka lagi. Tepat sekali. Jangan khawatir kalian semua. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku akan pergi mencari mobil dulu. Kita akan pulang bersama sebentar lagi. Kami akan mendengarkanmu. King Tan, atur agar pasukan pengawal Feng Yun memasuki kota. Lindungi keluarga Wen secara diam-diam. Awasi juga keluarga Jiang untukku. Selain itu, carikan rumah baru yang bersih dan luas di kota. Untuk The menempatkan film was keluarga Wen, translated ingat and harus rendah hati. narrated by M. Aku takut Media. mengejutkan mereka. Bawahan Anda mengerti. Pangeran, Tianxi Shenzhou. rumah yang Anda minta sudah siap. Itu ada di unit Tianxi Shenzhou 001. Sesuai dengan persyaratan Anda, rumahnya luas, bersih, dan sederhana. Kau menyebut ini rendah hati. Tempat ini terlalu mewah. Kakak Jiang. Di mana ini? Xiao Feng, bukankah kamu akan mengantar kami pulang? Mengapa kita datang ke sini? Benar sekali. Ini rumah kita. Rumah di Jalan Shengmin. Bukankah hancur karena pembongkaran? Aku sudah mengatur orang untuk merenovasinya. Untuk saat ini, kita tinggal di sini. Tinggal di sini. Ini tidak terlihat bagus. Kita tidak mampu membeli rumah di sini. Jangan khawatir, kau tidak perlu membelinya. Ini dipinjamkan oleh teman kaya generasi kedua. Aku sudah memberitahunya. Kita bisa tinggal selama yang kita mau. Bukankah ini tidak pantas? Bagaimanapun ini adalah rumah orang lain. Jangan khawatir. Aku dan kawan seperjuangan ini memiliki persahabatan hidup dan mati. Lagi pula kita tidak akan tinggal di sini selamanya, kan? Saudara Jiang, kau tidak bercandakan. Bisakah kita benar-benar tinggal di sini? Kenapa kau tidak percaya padaku? Lihat. Mengapa kalian berdua ada di sini? Kakak tertua siang-siang. Mengapa kamu datang? Bibi sepupu. Lintukin bini tertua Wen Yuiting. Shuhua. Mengapa kamu tidak tinggal di desa kecilmu yang rusak itu, dan malah lari ke sini? Biar ku beritahu, tempat ini hanya dihuni orang kaya atau tokoh besar. Jika kamu menyinggung seseorang di sini, hati-hati, seseorang mungkin mengira kamu pencuri dan menangkapmu. Kakak tertua kami hanya datang untuk melihat-lihat. Kami akan segera pergi. Ji Engfeng. Yueting, ayo kita kembali. Sepupu siapa ini? Lin Xiangxiang, sepupu Wen Yuiting. Jangan bilang dia pacarmu. Benar. Ini pacarku. Jiang Feng, kakak Jiang. Halo. Sepupu, aku tidak bermaksud mengkritik, tapi seleramu.
Cukup unik. Sepupu, apa maksudmu dengan itu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin memperkenalkanmu pada seseorang. Ini tunanganku. Seorang sarjana yang kembali dengan gelar doktor. Xiao Xigao, tunangan Lin Xianxian. Dia saat ini bekerja di kediaman Gubernur Jenderal. Gaji tahunan, 1 juta. Nama saya Xiao Xigao, Kepala Seksi Sekretariat di kediaman Gubernur Jenderal. Bolehkah saya bertanya di mana Anda bekerja, Tuan? Jiang Feng. Saat ini, menganggur. Sepupu, pacarmu benar-benar tidak punya pekerjaan. Dia tidak hidup dari uangmu dirumahkan. Shuhua harus kukatakan. Saat mencari menantu, kamu harus mencari seseorang yang layak. Dan kamu malah membawa pulang orang yang tidak berguna seperti ini. Lihatlah menantu yang ditemukan siang-siang kita. Sangat muda, sudah menjadi kepala seksi di kediaman Gubernur Jenderal. Dia sedang mempersiapkan pelantikan Raja Jiangnan. Begitu pangeran menjabat. Jika kita akan menjadi pejabat yang cakap yang melayani pangeran secara langsung, masa depannya tidak terbatas. Tidak seperti beberapa orang. Sekretaris Raja Jiangnan. Kakak tertua bukan begitu cara mengatakannya. Xiao Feng adalah anak yang baik. Bibi pria macam apa yang aku pilih? Bukan untuk dikritik oleh orang luar. Aku mencintai kakak Jiang. Dalam hatiku kakak Jiang adalah pria terbaik. Wen Yueting, beraninya kamu berbicara seperti itu kepada ibuku. Apakah kamu punya sopan santun? Selain itu, pria ini hanyalah orang yang tidak berguna. Mengapa kami tidak boleh membicarakannya? Tepat sekali. Aku adalah orang yang lebih tua darimu. Apa salahnya aku mengatakan beberapa patah kata? Bukankah ini semua demi kebaikanmu sendiri? Lihatlah ibumu. Dia menikahi seorang pria tua yang tidak berguna sebagai suami. Kini kau pulang membawa suami yang tak berguna. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Lin kita. Wen Yueting, kamu mungkin tidak tahu ini. Tapi jika kita mengatakan dia akan membelikanku sebuah villa di sini untuk menjadi rumah pernikahan kita. Kami datang ke sini hari ini khusus untuk melihat-lihat rumah. Tapi bisakah pacar atau suamimu yang tidak berguna itu membeli rumah di sini? Dia mungkin bahkan tidak mampu membeli toiletnya. Mengapa kau menceritakan semua ini kepada mereka? Mereka yang tinggal di sini, semuanya adalah tokoh terkemuka dari 3 provinsi Jiangnan. Seseorang seperti dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi penjaga keamanan. Siapa bilang aku tidak mampu membelinya? Villa ini, aku membelinya khusus untuk Yueting. Dan kita sudah pindah. Kau bilang villa ini milikmu. Nah, anak muda, tidak apa-apa menjadi tidak kompeten. Tapi omong kosongmu hanya membuatmu terlihat bahkan lebih tidak tahu malu. Bahkan lebih tidak kompeten. Bagaimana kau tahu ini tidak benar? Nak, sebaiknya kau perhatikan baik-baik. Villa ini berada di Tianzi Shengzhou. Raja dari Raja Bangunan. Baru kemarin villa ini sudah dibeli oleh tokoh besar misterius. Jika kau ingin menyombongkan diri, kau seharusnya memilih rumah kosong untuk dibanggakan. Menarik sekali. Menyombongkan diri di tempat yang salah. Ketahuan. Tidakkah kamu merasa malu? Kau benar. Rumah ini memang dibeli oleh orang besar. Tapi kau salah tentang satu hal. Salah tentang apa? Kau salah karena kau tidak tahu bahwa aku sebenarnya adalah orang besar itu. Kau benar-benar mendalami peranmu ya? Apakah kau tahu berapa harga villa ini? 300 juta. Lihat dirimu, semua pakaianmu digabungkan. Bahkan tidak bernilai 300. Dan kau adalah tokoh besar. Kurasa, kau hanyalah kentut. Saudara Jian, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Ayo pergi. Xiao Fang, jangan berdebat. Ayo kita kembali. The film was translated and narrated Hanya by 300 M juta. Media. Apakah itu banyak? Kau tidak percaya. Siapapun yang mempercayainya adalah cucu. Kau bilang, rumah ini milikmu. Baiklah, kalau begitu tunjukkan apa yang kau punya. Pergi buka pintunya. Baiklah. Kalau begitu aku akan membuktikannya padamu. Sepupu, tidakkah kamu akan menghentikan suamimu yang tak berguna itu? Dia akan sangat mempermalukan dirinya sendiri. Biarkan dia pergi. Dia baru akan menangis setelah melihat peti mati. Jika dia bisa membuka pintu, aku akan memanggilnya kakak. Selamat datang di rumah tuan rumah. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Jigao, Aku bukankah kamu bilang rumah ini bernilai 300 juta dan dibeli oleh tokoh besar? juga tidak tahu. Sepupu, apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Mustahil, ini benar-benar mustahil.
Bagaimana mungkin kamu mampu membeli villa di sini? Itu pasti palsu. Itu pasti palsu. Benar sekali. Keamanan. Seseorang masuk tanpa izin. Tangkap dia cepat. Lin siang-siang omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang menerobos masuk? Wen Min, ajak adikmu dan Bibi Lin masuk duluan. Serahkan ini padaku. Baiklah, Tidak, kamu tidak boleh masuk. Jangan bertindak terlalu jauh. apa yang terjadi? Keributan apa ini? Jika kau berani membuat keributan lagi, aku akan melemparmu keluar. Kamu datang pada waktu yang tepat. Orang ini menyamar sebagai pemilik dan mencoba masuk tanpa izin. Mencoba mencuri sesuatu. Tangkap dia. Kirim dia ke departemen patroli. Ya, halo pemilik yang terhormat. Saya adalah kapten tim keamanan. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya bisa melayani Anda? Tendang mereka keluar. Usir mereka dari halaman rumahku. Ya, tunggu tidak. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Cepat dan ingat. Keluar. Cepat. Aku. Pergi. Jangan sentuh aku. Cepat pergi. Jangan sentuh. Suamiku akan membeli rumah di sini. Rumah bangsawan keluarga Jiang. Ayah. Semuanya sudah beres. Para orang udik itu sudah diurus semua. Jangan khawatir ayah. Aku menjaminnya. Para udik itu. Mereka tidak akan berani bicara omong kosong lagi. Jika tidak lain kali, aku mungkin harus membunuh seseorang. Bagus kau menangani masalah ini dengan baik. Untuk menghadapi rakyat jelata yang merepotkan seperti itu, selama kau cukup kejam, mereka akan takut padamu dan tunduk padamu. Justru begitulah cara keluarga Jiangku, menjadi klan yang kuat di Jiangnan. Namun kali ini aku juga melihat seorang kenalan. Siapa? Jiang Feng. Dan terlebih lagi, sekarang dia dan kelompok udik itu bergaul bersama. Dan hubungan mereka cukup baik. Aku curiga bahwa dialah yang menghasut para udik itu untuk menjelek-jelekan keluarga Jiang kita di depan Raja Jiangnan. Mencoba menggunakan ini untuk menyerang kita. Seharusnya kita memusnahkan sampah ini saat itu. Biarkan dia turun dan menemani ayahnya yang sudah meninggal. Untuk menyelamatkan keluarga Jiangku dari masalah lebih lanjut. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sudahlah. Sekarang bocah kecil ini sudah menjadi anjing liar. Aku ragu dia bisa menimbulkan banyak masalah. Pelantikan Raja Jiangnan sudah dekat. Mari kita fokus menangani masalah ini terlebih dahulu. Setelah upacara pelantikan selesai, aku akan menggunakan darah bocah kecil ini untuk merayakan kebangkitan keluarga Jiangku. Aku mengerti ayah. Jika Pangeran tahu bahwa masalah ini telah diselesaikan, dia pasti akan sangat senang. Dia bahkan mungkin lebih menghargai keluarga Jiangku. Selama kita menaiki kapal Raja Jiangnan dan menerima perlindungan Raja Jiangnan, lalu bagaimana mungkin keluarga Jiangku tidak menjadi keluarga bangsawan terkemuka di Jiangnan? Halo Xiao Yue, mengapa kamu tiba-tiba terpikir untuk menelponku? Wen yang cantik. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Kamu tidak lupa ulang tahunku kan? Maafkan aku Xiao Yue, keluargaku baru-baru ini mengalami beberapa masalah. Aku jadi sangat sibuk sampai benar-benar lupa. Tolong jangan marah. Aku sudah marah. Datanglah ke pestaku malam ini. Minum beberapa gelas lagi maka aku akan memaafkanmu. Pesta, tepat sekali. Pukul 8 malam ini. Aku mengadakan pesta ulang tahunku di Star Empire KTV. Kamu benar-benar harus datang. Xiao Yue, saat ini benar-benar tidak nyaman bagiku. Bagaimana kalau lain kali saja? Aku akan mentraktirmu makan malam dan berbelanja. Untuk menebusnya oke. Tidak mungkin. Sebagai sahabat terbaikku, kamu benar-benar harus datang selain itu. Ada sesuatu yang baik menantimu nanti. Hal baik apa yang bisa terjadi jika aku pergi? Aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun. Dan kamu selalu lajang. Aku berencana untuk memperkenalkanmu pada pria kaya berbakat dan tampan untuk menjadi pacarmu. Kamu benar-benar harus datang. Baiklah cukup sampai di sini. Xiao Yue. The film was translated and narrated by Ada M apa? Media. Kau terlihat murung. Kakak Jiang. Hari ini adalah ulang tahun sahabatku. Dia memintaku untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Pergilah, kalau begitu. Tinggal di rumah sendirian setiap hari. Tidak baik untuk kesehatanmu. Tapi kakiku. Jangan khawatir. Selama kau pulih dari cedera, aku akan menjadi kakimu. Kemanapun kita pergi aku akan membawamu.
Nikmati saja dirimu dan bersenang-senanglah dengan teman-temanmu. Ya, Kakak Jiang. Kamu sangat baik. Gadis bodoh. Aku akan pergi. Menyiapkan hadiah untuk temanmu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menghamburkan uang? Kau adalah pacarku. Ini adalah sesuatu yang harus kulakukan. King Tan. Siapkan. Mobil yang luas dan nyaman untukku. Aku harus membawa Yuting menghadiri pesta ulang tahun. Ingat. Harus rendah hati. Rendah hati. Jangan seperti terakhir kali. Bawahanmu mengerti. Pangeran, mobil yang Anda minta sudah siap. Bangun. King Tan. Apakah kau salah memahami arti rendah hati? Bawahan Anda kurang mengerti maksud pangeran. Kau menyebut ini rendah hati. Ini sudah sangat sederhana. Kalau tidak mengingat status pangeran, perjalanan harus didahului oleh kendaraan militer, dikawal oleh helikopter, dan membutuhkan 3 tambahan Rolls-Royce anti peluru. Baiklah, baiklah, baiklah. Tidak bisakah aku menyetir sendiri saja? Baiklah. Di mana hadiah ulang tahun yang kuminta kau siapkan? Pangeran, kalung ini dibuat oleh desainer Jiang Nan Ouyang Yi. Kalung ini menggunakan 72 berlian darah Afrika dan 18 rubi koleksi kerajaan yang diolah menjadi kalung ini. Kalung ini dinamai bintang keabadian. Hanya ada 1 buah di seluruh dunia. Kalung ini ditujukan untuk pameran perhiasan Jelena. Dipamerkan, tetapi bawahan Anda membelinya dengan harga puluhan juta. Ini cukup bagus. Terima kasih atas usahamu. Kalau begitu bawahan Anda akan permisi dulu. Kakak Jiang ini. Bukankah kakimu tidak nyaman? The film was translated Mencari mobil yang lebih and besar membuat duduk narrated lebih by nyaman. M-Media. Lihat. Bagasinya bahkan bisa menampung kursi roda. Tapi mobil ini sangat mahal. Apakah kamu membelinya? Aku menyewanya. Bukankah ini pesta ulang tahun sahabatmu? Mengendarai ini memberikan kita gengsi. Kakak Jiang, bukankah kamu meminjam villa besar dari seorang teman? Aku hanya membayar uang untuk menyewa mobil mewah. Hari ini kita hanya akan menghadiri ulang tahun sahabatku. Jangan lakukan ini lagi di masa depan. Ya. Tapi, karena sudah disewa. Mari kita cepat pergi. KTV Kaisar Bintang. Selamat ulang tahun Xiao Yu. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Selamat ulang tahun Xiao Yue. Yue Ting, kamu akhirnya datang. Ada apa dengan kakimu? Sesuatu terjadi di rumah beberapa hari yang lalu. Dan akhirnya jadi seperti ini. Bagaimana mungkin itu kamu? Aku juga tidak menyangka bahwa sahabat Yuting ternyata adalah kau. Xiao Yu, kau kenal kakak Jiang? Kakak, Jiing. Yue Ting. Dia adalah sampah. Cepat kemari. Hati-hati, dia mungkin melukaimu. Tunggu. Bajingan apa? Kakak Jiang adalah pacarku. Xiao Yu, apakah ada kesalahpahaman di antara kalian berdua? Apa Yue Ting? Dia pacarmu. Apakah kamu tahu orang macam apa dia? Dan kamu memanggilnya pacarmu? Tidak. Dia benar-benar pacarku. Dan dia sangat baik padaku dan keluargaku. Yue Ting. Dia telah menipumu. Dia hanyalah bajingan pembohong. Aku beritahu kamu, dia sebenarnya adalah orang buangan keluarga Jiing. Dan pemerkosa yang mencabuli bibinya sendiri. Jadi kau adalah orang tak berguna yang diusir oleh keluarga Jiang Feng. Jadi dia pemerkosa. Bagaimana sampah seperti ini pantas berada di ruangan yang sama dengan kita? Menjijikkan. Cepat suruh seseorang mengusirnya. Keluar. Xiao Yu, kamu tidak boleh bicara omong kosong. Jelas anggota keluarga Jiang yang menjebak kakak Jiang. Kakak Jiang tidak bersalah.
Bagaimana kamu bisa bicara omong kosong? Yue Ting, dia telah menipumu. Aku beritahu kamu, aku saat ini adalah sekretaris CEO di grup Gu, dan bosku tidak lain adalah Gu Mingzu putri keluarga Gu. Apa yang terjadi saat itu disaksikan sendiri oleh bosku. Sampah inilah yang melakukan tindakan memalukan dan tercela itu. Itulah mengapa CEO kami membatalkan pertunangan dengannya. Tapi sekarang dia kembali tanpa malu-malu, tanpa henti mengganggu CEO kami, berlutut menjilat dan menjilat, seperti anjing. Kau, seharusnya ada batas seberapa banyak kau mengarangkan. Kapan aku pernah memperlakukan Gu Mingsu terus-menerus menempel? Dulu keluarga Gu mereka hanyalah keluarga kelas 3. Demi menempel pada keluarga Jian, mereka harus menangis dan ribut, memohon agar Gu Mingsu menikahiku. Bagaimana bisa ketika itu datang darimu? Itu berubah menjadi aku yang merayunya. Omong kosong, kau sampah, kau bajingan. Hak apa yang kau miliki untuk membicarakan CEO kami? Mengatakan dia bergantung padamu. Kenapa kau tidak berkaca pada dirimu sendiri? Apakah kau pantas? Nah, kau punya nyali. Songke, Kau berani membicarakan keluarga Guku di belakangku, dan menjelek-jelekan saudara perempuanku. Tuan Muda Song, Anda di sini. Yue Ting, cepat lihat. Inilah Tuan Muda Song yang kuceritakan padamu. Tuan Muda Song tidak hanya tampan dan berbakat. Ayahnya juga seorang eksekutif di grup Gu, dan dia berkerabat dengan CEO kami. Yue Ting, inilah pasangan sejatimu. Sedangkan untuk Jing Feng sampah itu, sebaiknya kamu menjauh darinya. Xiao Yue, Halo, nama saya Song Kai, Direktur Penjualan Grup Gu. Gu Mingsu adalah sepupuku. Wanita cantik sepertimu, berkencan dengan orang tak berguna seperti itu. Sungguh disayangkan. Selama kau setuju untuk bersamaku, aku bisa memberimu semua yang kau inginkan. Kamu, kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Yue Ting adalah pacarku. Apa yang bisa kau tawarkan? Aku juga bisa menawarkannya, dan bahkan lebih baik. nak, apakah kau mencari mati? Jing Feng, apa yang kau lakukan? Beraninya kau menyentuh Tuan Muda Song. Kau The tidak film diterima was di sini. translated Keluar and dari sini. narrated by Xiao M Yue, Media. kakak Jiang adalah tamuku. Jika kamu tidak menyambutnya, aku juga akan pergi. Kau. Ini semua salahmu. Kakak Jiang. Mari kita duduk di sana. Pecundang bau itu berani mencuri wanitaku. Aku pasti akan menghancurkanmu. Tuan Muda Song, Anda adalah orang terhormat. Tolong jangan merendahkan diri ke tingkat orang tak berguna ini. Dengan status Anda 100 kali lebih baik daripada sampah ini. Yue Ting hanya sementara tertipu olehnya. Setelah aku berbicara baik-baik dengan Yue Ting, aku pasti akan memastikan Anda memenangkan hati sang jelita. Baiklah, kalau begitu aku akan menantikan kabar baikmu. Lihat. Coba lihat. Anak ini bertingkah seperti hantu kelaparan yang bereinkarnasi. Sungguh tak tahu malu. Jiao Yue, hari ini ulang tahunmu. Aku secara khusus menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Kosmetik terbaru Helena Rubinstein. Itu sangat cocok untukmu. Benarkah? Terima kasih banyak. Xiao Yu, aku juga punya hadiah untukmu. Ini adalah Tiffany, jam tangan seri Makers. Cepat lihat. Aku sudah menginginkan model ini sejak lama. Kau, hari ini ulang tahun Xiao Yu. Kau tidak datang dengan tangan kosong kan? Pria ini jelas datang ke sini hanya untuk makanan dan minuman gratis. Aku benar-benar belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Apa yang kalian semua bicarakan? Siapa bilang aku tidak membawa hadiah? Kakak Jiang, keluarkan dan tunjukkan pada mereka. Hari ini adalah ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Apa yang mungkin bisa diberikan oleh orang miskin sepertimu kepadaku? Jangan bilang itu sampah murah dari warung pinggir jalan yang kau beli. Ini adalah milik desainer hebat Ouyang Yi, Star of Eternity. Ini adalah yang dipajang di Star of Eternity, bintang keabadian yang bernilai puluhan juta. Bagaimana mungkin, coba ku lihat. Itu palsu. Star of Eternity ini palsu. Tuan Muda Song, kau bilang ini palsu. Apa yang membuatmu mengatakan itu palsu? Star of Eternity. Aku melihatnya di pameran Jelena. Yang ini sama sekali berbeda dari yang itu. Terlebih lagi, Star of Eternity adalah milik Ouyang Yi. Kreasi paling berharga sang master seumur hidupnya. Harganya puluhan juta. Kau seorang gembel, seorang rendahan. Bagaimana mungkin kau mampu membelinya? Kalau kau tanya aku,
Ini adalah sesuatu yang kau beli seharga 10. Barang murahan yang dibeli dari warung jalanan. Yue Ting, inikah pria yang kau temukan? Seorang bajingan yang merusak ulang tahun orang lain, memberikan hadiah palsu. Kakak Jiang, Entah itu asing atau palsu, kau akan tahu setelah memverifikasinya. tidak perlu diverifikasi. Tuan Muda Song bilang itu palsu, maka itu pasti palsu. Lagi pula aku tidak percaya. Seseorang yang tidak berharga sepertimu, mampu membeli perhiasan senilai puluhan juta. Xiao Yu kamu, Cukup Xiao Yue, jangan repot-repot berdebat dengannya. Aku punya di sini sebuah yang benar-benar penting. Hadiah untuk kuberikan padamu. benar sekali. Ketika Tuan Muda Song bertindak, dia tidak pernah mengecewakan. Xiao Yu, kau benar-benar diberkati. Tuan Muda Song, hadiah besar apa itu? Ini adalah Benar kartu ini. Pelantikan Raja Jiangnan adalah dalam 3 hari. Sebuah kartu undangan. Ini benar-benar kartu undangan untuk upacara pelantikan Raja Jiangnan. Aku melihat satu di kantor CEO. Itu terlihat persis sama. Tuan Muda Song, kau bahkan bisa mendapatkan undangan ke upacara Raja Jiangnan. Kudengar kartu undangan ini sekarang. Di luar, sudah digembar-gemborkan hingga 100 juta per kartu. Dan itu tak ternilai harganya dan tidak tersedia di pasar. Benar. Upacara pelantikan Raja Jiangnan, keluarga kelas 3 biasa, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk hadir. Hanya keluarga besar kelas 1 atau kelas 2, atau tokoh elit dari 3 provinsi Jiangnan yang memenuhi syarat untuk memiliki tiket masuk ini. Tuan Muda Song, Anda benar-benar luar biasa. Apa ini? Ayahku punya koneksi di rumah gubernur jenderal. Ketika mereka bergerak dan memberikan keluargaku 2 tiket. 2 tiket. Kau juga ingin menghadiri pelantikan Raja Jiangnan. Itu adalah seseorang yang menguasai era. Dewa pelindung Dacia yang memimpin semua pahlawan. Pahlawan tak tertandingi seperti itu. Siapa yang tidak ingin melihat sekilas wajahnya yang terhormat? Karena memang begitu. 3 hari dari sekarang, aku akan membawamu bertemu Raja Jiangnan. Apa kau dengar itu? Apa kau dengar itu? Apa yang dikatakan anak ini? Dia bilang dia ingin bertemu Raja Jiangnan. Sungguh hanya orang bodoh yang tak kenal takut. Seorang pengemis miskin dan lusuh. Benar-benar berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Nah, kau punya banyak nyali. Upacara pelantikan Raja Jiangnan. Bahkan para kepala keluarga dari beberapa keluarga besar berjuang mati-matian untuk mendapatkan akses ke sana. Dan kau bilang kau bisa masuk begitu saja. Kau pikir kau ini siapa? Mungkin Raja Jiangnan sendiri. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, jika aku bilang aku bisa membawa Yue Ting, maka aku bisa membawa Yue Ting. Beberapa orang hanya suka pamer. Mereka bahkan tidak memeriksa apakah mereka layak. Kakak Jiang, hentikan pembicaraanmu. Bahkan jika kita tidak bisa melihat Raja Jiangnan, aku tetap tidak ingin kamu menjadi seseorang yang berbicara sembarangan. Aku bukan. Yue Ting, selama kau setuju menjadi wanitaku, aku bisa membawamu menghadiri upacara pelantikan Raja Jiangnan. Kau harus tahu, keluargaku terikat dengan kediaman gubernur jenderal. Jadi kami punya banyak pengaruh di sana. Tepat sekali, tepat sekali, tepat sekali, tepat sekali, tepat sekali. Benar sekali, Yue Ting. Jika kau mengikuti sampah ini, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Lihatlah Tuan Muda Song. Dengan satu gerakan, dia menawarkan kartu undangan senilai 10.000 emas. Dan dia bersedia membawamu serta. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Terima kasih, tapi aku tidak butuh kartu undangan apapun. Aku hanya perlu bersama kakak Jiang. Dengan kata-kata itu darimu, tidak peduli apa yang kau inginkan. The film was Bahkan jika itu translated berarti memberimu and seluruh narrated dunia, by aku M akan Media. memberikannya padamu. Jiang Feng, jika kau seorang pria, maka tinggalkan Yue Ting. Dan jangan menunda kebahagiaannya. Akulah yang bisa memberinya kebahagiaan. Kau gembel sama sekali tidak punya apa-apa. Selain menunda Yue Ting, apalagi yang bisa kau berikan padanya? Berhentilah berpura-pura menjadi serigala berekor besar di sini. Itu menjijikkan. Nah, jika kau setuju meninggalkan Yue Ting, aku akan memberimu kesempatan. Aku akan mengizinkanmu datang ke keluarga Gu kami untuk bekerja sebagai petugas kebersihan. Meskipun kau hanya akan menghasilkan sekitar 1.000 sebulan, membersihkan toilet di keluarga Gu kami jauh lebih mulia daripada membersihkan toilet di luar. Tepat sekali. Terlebih lagi, kau bahkan bisa melihat kekasih impianmu, sepupuku Gu Mingzhou. Xiao Yu, selamatkan aku Xiao Yu. King Yu, apa yang terjadi padamu? Aku baru saja pergi ke toilet, aku bertemu dengan beberapa preman. Mereka mulai menyentuhku. Ketika aku menolak, mereka akan memukulku. Apakah orang-orang ini tidak menghormati hukum? Sungguh kurang ajar. Di Jiangnan, tidak ada yang berani menindas seorang temanku Song Kai. Coba kulihat, siapa yang punya nyali melakukan ini?
Si cantik kecil. Kemana kau lari? Biarkan kakak menyayangimu dengan benar. Kakak. Gadis-gadis ini lebih bersinar dari yang sebelumnya. Kita beruntung malam ini. Biarkan aku saja. Satu persatu. Bersenang-senang. Ji Engfeng, apakah kau ini seorang pria? Lihatlah situasinya. Kau masih berani duduk di sini dan makan. Ji Engfeng. Lihatlah tuan muda Song, lalu lihatlah dirimu sendiri. Kau pengecut, kau pecundang berhati lemah. Kau sama sekali bukan pria. Aku tidak peduli dari mana kalian berdua berasal. Tapi hari ini, karena kalian berdua menindas tema dari temanku Song Kai, itu tidak bisa dibiarkan. Sekarang juga segera berlutut dan bersujud untuk meminta maaf kepada temanku. Kalau tidak, aku akan memastikan kalian berdua tidak akan bisa pergi tanpa cedera mengati. Bocah, kau ini siapa berani mengancamku? Kau berani memukulku? Kau tahu siapa ayahku? Aku tidak peduli siapa ayahmu. Biar ku beritahu, aku yang menguasai seluruh area ini. Sampah macam apa kau berani berteriak padaku? Pukul dia. Pukul dia keras-keras. Berhenti memukul, cepat hentikan. Kau berani memukulku. Ayahku adalah wakil presiden grup gue. Ketika saatnya tiba, aku akan menyuruhnya membunuh kalian semua. Apakah wakil presiden grup gue begitu hebat? Lalu apa kau tahu siapa bosku? Jika kau punya nyali, katakan. Aku akan menyuruh ayahku membunuh bosmu juga. Bos kami adalah Ketua Aula Kisin. Tuan kelima Lon. Ketua Aula Kisin. Raja bawah tanah Jianan. Tuan kelima Lon. Sekarang kita benar-benar tamat. Sombong bukan? Kenapa kau tidak sombong sekarang? Kakak salah paham, ini semua salah paham. Ayahku dan kakakmu adalah saudara angkat. Kita semua berada di pihak yang sama. Siapa yang berada di pihak yang sama denganmu? Apa kau pantas? Ya. Aku tidak pantas, aku tidak pantas. Kakak, mohon maafkan pelanggaranku. Biarkan aku pergi. Aku pasti akan memberimu imbalan yang besar. Kalau begitu sekarang, kami ingin bersenang-senang dengan temanmu. Apa kau masih keberatan? Tidak. Kakak-kakak, silakan nikmati diri kalian. Adik kecilmu ini bahkan akan berjaga untuk kalian. Pergi ke sana dan jongkok, kau dengar aku. Gadis ini lebih bersemangat daripada yang terakhir. Aku duluan. Apa yang kau lakukan? Menjauh. Kakak Jiang. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani bertindak begitu sombong di depanku? Bocah, kau benar-benar berani menyerang kami. Apa kau tahu siapa bosku? Jiang Feng, apakah kau gila? Mereka adalah anak buah Tuan kelima Lon. Dia adalah raja bawah tanah Jianan. Dia mengendalikan seluruh industri pasar gelap Jianan. Konon dia memiliki puluhan ribu preman. Bahkan keluarga guku harus menghormatinya. Kelima Long hanyalah kentut. Apa kau percaya bahwa ketika dia melihatku, dia akan sangat takut sampai tidak bisa bicara? Jiang Feng, apa kau akan mati jika tidak pamer? Hanya kau bocah bau. Tuan kelima Lon hanya dengan satu tangan bisa menghancurkanmu sampai mati. Bocah berani. Orang berani mengancam Aula Kising kami. Mereka belum lahir. Kau sombong bagus. Kau tunggu saja. Tuan kelima kami saat ini ada di lantai atas. Aku akan memanggilnya sekarang juga dan menyuruhnya turun. Aku akan lihat bagaimana kau mati. Telepon dia sekarang juga. Aku ingin lihat bagaimana kelima Long ini akan membuatku mati. Bocah berani. Kau tunggu saja untuk mati. Kakak, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Itu semua ulahnya. Dia berbicara buruk tentang Tuan kelima Long. Jika kau ingin mencari seseorang, cari dia. Kami tidak mengenalnya. Tepat sekali. Dia adalah orang yang mencari mati. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Xiao Yue, kakak Jiang baru saja menyelamatkanmu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? You think kau tidak mengerti. Siapa Tuan kelima Long? Dia adalah bos paling kuat di Jiangnan. Jiang Feng menyinggung Tuan Long. Dia pasti akan mati. Siapa yang berani membuat masalah di wilayahku? Dan bahkan berani menyentuh orang-orangku? Kau pasti sudah bosan hidup. Tuan kelima bocah ini, dia tidak hanya melukai kami dua bersaudara. Dia bahkan menyombongkan diri bahwa Anda akan takut padanya. Dia benar-benar terlalu sombong. Aula Kising kami. Kapan kami pernah menderita penghinaan seperti ini? Sungguh keberanian yang luar biasa. Setiap orang yang ada di sini hari ini, tak satu pun dari kalian akan keluar hidup-hidup. Tuan kelima, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Tolong biarkan kami pergi begitu saja seperti kentut. Hal macam apa ini? Ada aturan di Jianan. Menyinggung Aula Kisingku, kehilangan satu tangan. Memukul anggota Aula Kisingku, kehilangan satu kaki. Dan mereka yang berani menghinaku,
akan kehilangan kepala mereka. Jing Feng tamat kali ini. Dia pasti akan mati. Berani mencuri wanita dariku. Sekarang setelah kau menyinggung Tuan Kelima Long, bahkan Raja Langit pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Setelah kau mati, aku akan mempermainkan wanitamu dengan kejam. Kelima Long, kau benar-benar melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh. Bagaimana rencanamu untuk mati kali ini? Bocah bau. Beraninya kau memanggil Tuan Kelima kami dengan nama lengkapnya. Apakah kau tahu bahwa Tuan Kelima kami adalah Ketua Aula Kisin? Kau sampan. Apakah Tuan Jiang seseorang yang berani kau hina? Tuan Jiang, mengapa Anda datang? Apel. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Kelima, apa yang Anda lakukan? Dia jelas hanya pecundang bau yang tidak berguna. Biarkan kami saudara-saudara naik ke sana dan menghancurkannya sampai jadi pasta daging. Dan wanita di sebelahnya itu, kami akan menangkapnya dan menyerahkannya kepada mereka. Kami akan mempermainkannya sampai dia mati. Pengawal, tangkap orang yang menyinggung Tuan Jiang ini dan seret dia keluar duluan untuk mencincangnya. Tuan Kelima. Tuan Kelima, saya orang Anda sendiri, Tuan Kelima. Tuan Kelima, ampuni hidupku, Tuan Kelima. Mengapa kau belum berlutut? Kelima Long, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Jika kau berani membuat masalah lagi, kau akan binasa. Apa? Apa kau menganggap kata-kataku sebagai angin lalu? Tuan Jiang, mohon maafkan saya. Saya gagal mengendalikan bawahan saya. Dan mereka menyinggung Tuan Jiang. Saya mohon satu kesempatan lagi dari Tuan Jiang. Apakah ini masih Tuan Kelima Long yang mengguncang Jiang Nan? Karena Yue Ting ada di sini hari ini, aku akan melepaskanmu kali ini. Tidak akan ada yang ketiga setelah yang pertama dan kedua. Jika kau berani membuat masalah lagi, kau mati. Aula Kising akan dihancurkan. Terima kasih Tuan Jiang, karena telah mengampuni hidupku. Enya, Terima kasih. Mengapa kau belum pergi? Jika kau berani menindas pria dan merebut wanita lagi, Tuan Jiang bahkan tidak perlu mengangkat jari. Aku sendiri yang akan membunuhmu. Ayo pergi. Para tamu terhormat, ini adalah harta berharga milik tempat kami. Louis, 13 Black Pearl. Tuan Kelima Long secara khusus menginstruksikan saya. Sebagai permintaan maaf, izinkan saya membawanya keluar. Selain itu, Tuan Kelima Long berkata bahwa semua biaya hari ini akan ditanggung oleh Tuan Kelima Long. Silakan nikmati waktu Anda. Yue Ting, aku akan keluar untuk mengurus sesuatu. Aku akan segera kembali. Ya. Apa sebenarnya latar belakang pacarmu? Mengapa Tuan Kelima Long bersikap padanya dengan rasa hormat seperti itu? Tepat sekali, kau tidak pernah memperkenalkan pacarmu. Bagaimana dia bisa begitu hebat? Apakah dia punya koneksi yang kuat? Aku juga tidak terlalu yakin. Aku hanya tahu kakak Jiang baru saja kembali dari dinas dan belum mendapatkan pekerjaan. Dia hanya pecundang. Dia hanyalah sampah. Bagaimana mungkin dia memiliki latar belakang yang besar? Tapi, Tuan Kelima Long tampaknya benar-benar takut padanya. Ini pasti aneh. Benar. Tuan Kelima Long bahkan tidak memberi muka pada keluarga Guku. Tak masuk akal dia takut pada orang buangan keluarga Jiang, yang juga sampah yang sama sekali tidak berguna. Aku masih berpikir Jing Feng. Tidak mungkin sekuat ini. Aku akan keluar sebentar. Tuan, mengapa Anda keluar? Apakah Anda membutuhkan sesuatu? Jika Anda membutuhkan sesuatu, katakan saja. Saya akan mengurusnya untuk Anda menjamin kepuasan Anda. Aku tidak punya kebiasaan makan tanpa membayar. Aku juga tidak pernah mengambil barang dari orang lain secara gratis. Ambil ini. Tuan, hamba merasa sangat terhormat atas kunjungan Anda. Bagaimana mungkin saya menagih Anda? Jika aku menyuruhmu mengambilnya, maka ambillah. Berhenti bersikap ragu-ragu. Ya. Aku menemukan sesuatu. Aku menemukan rahasia Jing Feng. Si Aoyu, rahasia apa? Aku baru saja melihat Jing Feng menyuap Tuan Kelima Long. Menyuap. Benar sekali. Aku baru saja melihatnya. Jing Feng membungkuk-bungkuk. Menyelipkan segepuk uang tunai kepada Tuan Kelima Long. Apa buktinya ini? Ini membuktikan bahwa Jing Feng membayar tebusan dan berlutut memohon agar dilepaskan. Namun dia masih di sana berusaha menjaga muka. Berpura-pura menjadi sangat hebat. Xiao Yue? Kakak Jiang bukan orang seperti itu. Kenapa tidak? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri barusan. Jiang Feng merogoh-rogoh tubuhnya untuk waktu yang lama sebelum mengumpulkan uang untuk Tuan Kelima Long. Pasti seperti ini. Sudah kuduga, Jiang Feng si tak berguna itu. Bagaimana mungkin dia bisa membuat Tuan Kelima Long mundur? Aku tidak menyangka dia harus memohon kepada semua orang dan membayar uang untuk menyelesaikan masalah itu. Ji berpura-pura menjadi orang besar.
Hanya saja aku tidak menyebut ayahku tadi. Kalau tidak, Tuan kelima Long pasti harus berlutut dan bersujud kepadaku. Sudah pasti itu, sudah pasti. Sudah pasti itu. Kukira Jiang Feng punya latar belakang yang besar. Ternyata, dia bukan siapa-siapa. The film was Dia hanyalah orang translated miskin yang and menyedihkan. narrated Kemampuan by apa yang M mungkin Media. dia miliki? Beberapa orang, tak becus namun sok meniru dan berlagak penting. Jauh di lubuk hati mereka hanyalah sampah. Siapa yang kau bicarakan? Siapa yang kita bicarakan? Kami membicarakanmu. Kurasa kita harus pergi. Tinggal bersama orang seperti ini. Aku merasa malu. Ayo pergi. Mari kita pergi ke tempat berikutnya. Aku traktir kalian camilan larut malam. Bagus. Bagus. Nah, kali ini kau beruntun. Lain kali kau tidak akan seberuntung ini. Ketika saat itu tiba, aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggungku Songkai. Ada apa dengan mereka? Kakak Jiang, mereka bilang kamu menyuap banyak uang kepada Tuan kelima Long. Kami dilepaskan setelah kamu berlutut dan memohon. Apa kau percaya itu? Aku hanya percaya padamu. Bagaimana? Apa yang harus kita makan nanti? Kita tetap harus menjauhi mereka. Tuan Muda Song. Apakah ini mobil barumu? Ini terlihat seperti Audi A6. Audi A6L. Mainan baru yang dibelikan ayahku untukku. Bagaimana menurutmu? Ini benar-benar indah. Ini pasti menghabiskan banyak uang kan? Tidak terlalu. Hanya sekitar 800.000. 800.000. 80.000. Sial cepat. Bukankah ini Land Rover ulang tahun ke-55? Land Rover Vision edisi peringatan. Hanya 10 unit yang terbatas di seluruh dunia. Pria berkelas macam apa sebenarnya yang mampu mengendarai mobil ini? Mobil ini sebenarnya cukup mirip dengan milikku. Hanya nama mereknya saja yang mahal. Ayahku punya satu. Itu bukan hal yang langka. Yuting, kakimu sedang tidak nyaman. Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Terima kasih, aku tidak membutuhkannya. Aku tidak akan merepotkanmu. Aku punya mobil yang bisa mengantar Yuting kembali. Kau si pecundang punya mobil. Mobil jenis apa? Jangan-jangan sepeda sewaan. Tolong menyingkir. Terima kasih. Ini, mobil ini milikmu. Besok Raja Jiangnan disaksikan oleh semua orang. Akan dilantik sebagai Gubernur Jenderal Lianjian. Pusat konvensi Istana Pangeran. Kalian semua telah dikepung olehku sendirian. Sialan. Tembak. Jiang Tianhao, siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke rumahku dan mencoba membunuhku? Itu kau. Kenapa kau belum mati? Bagaimana mungkin? Mereka adalah tentara bayaran paling elit dari luar negeri. Erit, ada banyak orang yang ingin membunuhku. Belum ada yang berhasil. Apa yang akan kau lakukan? Biar ku beritahu sesuatu. Jangan kira aku takut padamu hanya karena kau Raja Jiangnan. Aku adalah orangnya Tuan Yu. Jika kau menyinggung Tuan Yu, aku jamin kau akan mati mengenaskan sama seperti ayahmu. Apa? Kematian ayahku berhubungan dengan Yu Xianshan? Itu benar. Tuan Yu lah yang membunuh ayahmu. Takut sekarang. Jika kau takut berlutut dan minta maaflah padaku. Apa kau pikir itu membuatmu bukan sampah? Raja Jiangnan, kau ini hebat. Aku masih bisa dengan mudah mengurusimu. King Tan. Hadir. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Dalam waktu 10 menit, gali semua rahasia yang menyangkut dia keluarga The Jiang, film was Yu Xianshan, translated dan and ayahku. narrated Ya. by M Media. Apa yang kau lakukan? Jiang Feng suruh dia lepaskan aku. Pangeran, semuanya telah diklarifikasi. Bicaralah. Menurut pengakuan Jing Tianhao, ayah Anda diracun sampai mati. Oleh Yu Jianshan dan Jing Jingtai. Diracun. Betapa konyolnya bahwa aku pernah berpikir ayahku meninggal karena sakit. Apa alasannya? Jing Jingtai menginginkan posisi kepala keluarga Jing. Yu Jianshan menginginkan harta rahasia leluhur keluarga Jing yang berada dalam kepemilikan ayah Anda, segel kekaisaran Nagakui. Lanjutkan. Aku ingin tahu semua yang mereka lakukan. Menurut pengakuan Jing Tianhao, Yu Jianshan sejak 5 tahun lalu sudah berniat menjadikan dirinya Raja Jiangnan. Tetapi persiapannya saat itu tidak memadai. Sampai dia mengetahui bahwa keluarga Jin memiliki segel harta karun Nagakui.
Konon siapapun yang mendapatkan harta ini, bisa mendapatkan keberuntungan besar. Jadi dia menghubungi Jin Jingtai, menggodanya dengan posisi kepala keluarga, dan menyuruhnya meracuni ayah Anda. Sejak dia mengambil alih kekuasaan, Jing Jingtai menyerahkan segel kekaisaran Nagakui, dan separuh aset keluarga Jing kepadanya, mengakui dia sebagai tuan. Bagus. Sungguh Jiang Jingtai yang mengakui pencuri sebagai ayahnya. Sungguh Yu Xianshan yang berbahaya dan kejam. Kalian semua pantas mati. Mohon berikan perintah pangeran. Bawahan Anda akan memimpin pasukan pengawal Feng Yun untuk mengeksekusi Yu Jianxian dan para pengikutnya. Dan membersihkan sampah dari kediaman Gubernur Jenderal Jiangnan. Itu adalah tugas dari diriku Gubernur Jenderal Lian Jiang, Raja Jiangnan. Mereka semua akan dibunuh oleh pangeran ini secara pribadi. King Tan, Bawahan Anda hadir. siapkan kereta. Kita akan mulai bertugas di kediaman Gubernur Jenderal. Kediaman Gubernur Jenderal. Pangeran, kami sudah tiba. Kalau begitu mari kita pergi. Bawahan Anda akan menemani pangeran naik. Tidak perlu. Perketat penjagaan di semua pintu masuk dan keluar. Tidak seorang pun diizinkan pergi. Salam pangeran. Salam pangeran. Sebelum kita bertindak, aku akan memastikan terlebih dahulu, apakah ada orang lain yang masih ingin turun. Kerahkan grup 7 pembunuh. Suruh mereka memblokir koridor yang menuju ke atas. Berusaha keras untuk membunuh Jiang Feng di luar. Ya, Kalian bukan orang-orang dari kediaman Gubernur Jenderal. Sepertinya Yu Xianshan masih menyimpan beberapa trik. Namun memasuki kediaman Gubernur Jenderal dengan senjata adalah pelanggaran yang berujung hukuman mati. Yu Xianshan Tuan Yu, berhentilah bersembunyi. Mari kita bicara. Di mana Yu Xianshan? Tuan Yu sudah pergi. Menyerahlah. Kau bukan lawanku. Aku hanya datang ke sini mencari Yu Xianshan. Katakan padaku di mana Yu Xianshan. Tuan Yu adalah satu-satunya Raja Jiangnan. Dan Anda tidak layak. Mengapa repot-repot? Tuan Yu. Dia adalah Dewa.
melapor kepada pangeran. Pasukan pengawal Feng Yun yang melindungi keluarga Wen tiba-tiba melaporkan bahwa Nona Wen Yueting telah menghilang. Apa katamu? Bawahan Anda gagal dalam tugasnya. Saya memohon hukuman dari pangeran. Halo, Yueting, kau di mana sekarang? Jianfen, sepertinya Yui benar-benar bukan tandinganmu. Benar, mengingat alam Grandmastermu. Membunuh Yui masih muda. Liu Shensan, Jangan gelisah, wanitamu ada di tanganku. Jika kau tidak ingin sesuatu terjadi padanya, datanglah sendirian ke Liangshan di luar kota untuk menemuiku. Kakak Jiang jangan dengarkan, dia sama sekali jangan datang. Yueting. Ingat datang sendirian. Halo. King Tan, Bawahan Anda hadir. kumpulkan pengawal Feng Yun, masuki Jiangnan dan blokkan Liangshan. Ya. Pangeran, sesuatu telah terjadi. Sejumlah besar penyerang tak dikenal tiba-tiba muncul di 3 provinsi Jiangnan. Pasukan pengawal Feng Yun sementara tidak dapat memasuki Jiangnan. Mereka semua telah diblokir di luar. Adapun pasukan pengawal Feng Yun yang kita miliki di Jiangnan, jumlahnya kurang dari 300 orang. Kemudian kumpulkan 300 pasukan pengawal Feng Yun ini, dan maju bersamaku ke Liangshan. Anda tidak boleh. 300 orang terlalu sedikit. Sulit untuk menjamin keselamatan Anda, Pangeran. Saya memohon izin Anda, Pangeran, untuk mengizinkan bawahan Anda memimpin 300 pasukan pengawal Feng Yun untuk segera menuju Liangshan. Bahkan jika saya mati, bawahan Anda pasti akan menyelamatkan Nona Wen Yueting. Pergi dan lakukan. Ya. Hanya berdasarkan dirimu, apakah kau layak bersaing denganku untuk posisi Nyonya Raja Jiangnan? Menatapku, teruslah menatap kalau begitu. Berikan pisaunya padaku. Minsu, tahan saja. Tanpa perintah Tuan Yu, kita belum bisa menyentuhnya. Salam Tuan. Salam Tuan Yu. Tuan Yu. Tuan Yu. Dia di sini. Tuan Yu. Ada apa di sini? Jianfeng ada di sini. Jiang. Jiang Feng. Jiang Feng, Tuan Yu. Aku menyuruhmu datang sendirian. Namun kau berani melanggar janjimu dan membawa bawahanmu. Apa kau tidak takut? Wanitamu mati di sini. Berhentilah bermimpi. Hari ini kalian semua akan mati di sini. Liu Shensan, lepaskan Yueting. Aku bisa membiarkan mayatmu utuh. Jianfeng, aku benar-benar mengagumi keberanianmu. Kau berani menantangku dengan orang yang begitu sedikit? Jiang Feng, bawahan yang bisa dimobilisasi Tuan Yu berjumlah 100.000. Dan kau hanya bisa membawa 3 atau 400 orang saja. Kami bisa menenggelamkanmu hanya dengan 1 ludat dari kami masing-masing. Jianfen, aku tahu kau mengulur waktu, berencana menunggu pasukan pengawal Feng Yun untuk menerobos blokan dan mendukungmu. Tapi aku sarankan kau berhenti bermimpi. Jika aku tidak memiliki keyakinan untuk memblokir pengawal Feng Yunmu, maka aku Liu Shensan akan menyia-nyiakan waktuku di Jiangnan. Beroperasi di sini selama lebih dari 20 tahun. Jadi kau tidak pernah berniat untuk membiarkan kami pergi, benarkah begitu? Benar, agar rencanaku berhasil dilaksanakan. Semua orang yang berhubungan denganmu hari ini harus mati. Pengawal Feng Yun, di mana kalian? Siap, Beri perintah, eksekusi para pemberontak, bunuh para penjahat. sesuai perintah. Eksekusi para pemberontak dan hukum para pengkhianat. Bunuh. Bangun. Bawa dia pergi. 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 Segel Kekaisaran Naga Kui. Benar, ini adalah harta rahasia keluarga Jiangmu. Segel Kekaisaran Naga Kui. Ayahmu benar-benar bodoh. Dia tidak tahu tujuannya. Dia justru memperlakukannya sebagai tanda warisan untuk kepala keluarga. Sungguh konyol. Kenapa kau marah? Apakah kau ingin merebutnya kembali? Bisakah kau melakukannya? Aku tidak tertarik pada benda itu. Aku di sini karena kau membawa kekacauan ke Jiangnan. Kau harus dieksekusi sesuai hukum. Itu karena kau menculik wanitaku. Aku harus membunuhmu di sini. Dan juga karena kebencian atas pembunuhan ayahku tidak dapat didamaikan. Jianfeng, berhentilah melakukan perjuangan sia-sia. Kau sama sekali bukan tandinganku.
Tuan jangan terganggu. Yehudi datang untuk menyelamatkanmu. Kalian sekelompok sampan. Ketika aku menghancurkan formasi musuh di perbatasan, kalian masih ingusan. Namun kalian berani bersikap sombong kepadaku. Bajingan itu mencuri lawanku. Apa yang Anda katakan? Kakak senior. Salah ucap, salah ucap. Katakan itu lagi. Aku. Salah ucap kakak senior. Kau bilang orang seperti ini. Bagaimana dia bisa menjadi dewa perang wilayah selatan? Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa pangeran ingin memberitahu kita melalui dia. Bahkan jika dia idiot. Selama dia bekerja keras, dia akan menjadi dewa perang di masa depan. Bocah kecil, apakah kau melihat itu? Ini adalah kekuatan segel kekaisaran naga kue. Ini adalah kekuatanku Lu Shensan. Bahkan jika aku memberimu 100 tahun lagi, kau tetap tidak akan menjadi tandinganku. Lagi. Tidak ada gunanya. Dunia hanya tahu bahwa 9 pila diri memiliki 2 alam, kendaraan agung dan Grandmaster. Yugi, seumur hidupnya mentok di alam kendaraan agung. Kau sebagai dewa militer Dacia, hanyalah berada di alam Grandmaster yang berada di atas kendaraan agung. Tapi yang tidak kau ketahui adalah di atas Grandmaster, ada alam tertinggi, alam hukum surgawi. Aku menyusun rencana bijanan dan merebut segel kekaisaran naga kue dari ayahmu. Tepatnya untuk menyerap kekayaannya, menembus ke alam tertinggi, alam hukum surgawi. Sekarang aku telah berhasil. Segel kekaisaran naga kue membantuku mencapai alam hukum surgawi. Mulai sekarang, aku adalah keberadaan terkuat di kekaisaran Dacia. Aku adalah dewa. Banyak omong kosong. Liu Shensan bisa mengambil satu. Jian Feng, kenapa kau tidak mengerti? Di hadapan kekuatan yang benar-benar luar biasa, kau tidak berarti seperti seekor semut. Kau sama sekali bukan tandinganku. Kau, bagaimana mungkin kau bisa melukaiku? Siapa bilang Dacia ini hanya memiliki satu ahli alam hukum langit? Apa? Apakah kamu juga berada di alam hukum surgawi? Ini bagaimana ini mungkin? Tanpa segel kekaisaran naga kue, bagaimana mungkin kau berada di alam hukum surgawi? Bahkan tanpa benda sialan itu, aku masih bisa mencapai kesatuan langit dan manusia, dan maju ke alam hukum langit. Sekarang, apakah kau punya kata-kata terakhir? Jian Feng, kau tidak bisa membunuhku. Wanitamu masih di tanganku. Jika kau membunuhku, wanitamu juga tidak akan hidup. Dengarkan baik-baik. Saudara-saudara, untuk melayani pangeran, ikuti aku dan bunuh. Jangan takut, kami dari Aula Kissing menyediakan segalanya, kecuali pengecut. Serbu ke dalam untukku, bantai para penjahat yang meresahkan Jiangnan ini, dan selamatkan Nyonya, bunuh. Long kelima dari Aula Kissing. Tapi mereka hanyalah sekelompok berandalan. Kelima Long pandai bicara. Penuh omong kosong. Tapi dia tidak salah tentang satu hal. Yaitu Aula Kissing benar-benar memiliki puluhan ribu saudara. Pangeran. Sekarang, apalagi yang harus kau katakan? Tidak. Jian Feng, jangan bunuh aku. Aku akan mengembalikan segala kekaisaran naga kue kepadamu. Selamatkan saja nyawaku. Benda ini, kau harus menyimpannya untuk dikubur bersamamu.
Kakak Jiang, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Gadis bodoh, bukankah aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu? Penjahat Yu Shenshan telah dieksekusi. Mengapa kalian yang lain tidak menyerah? Berdasarkan dekret pangeran, mereka yang tidak menyerah akan mati. Jadi, kami tunduk kepada pangeran. Hidup pangeran. Pangeran, saya pribadi membunuh 3 orang. Baiklah. Anggap itu sebagai jasa besar yang telah diberikan. Melayani pangeran adalah kehormatan bagi kami saudara-saudara Aulakisin. Baiklah pangeran, saya juga menangkap 2 orang hidup-hidup. Bawa kedua orang itu ke sini. Biarkan pangeran melihatnya. Patriark Jiang, saya harap Anda baik-baik saja. Ampuni hamba pangeran. Mohon belas kasihan pangeran. Ji Engfeng, aku sangat mencintaimu. Bagaimana kau tega memperlakukanku seperti ini? Jiang Jingtai dari keluarga Jiang berulang kali menolak untuk bertobat dan berkolusi dengan para pemberontak. Eksekusi. Grup Gu milik keluarga Gu. Sita dan Sege. Gu Mingsu. Tangkap. Ya, Semuanya sudah berakhir. Sudah waktunya untuk pulang. Dan memiliki beberapa putra yang besar dan gemuk. Siapa yang bilang aku mau melahirkan putra-putramu? Hai. Ketika kau baru saja melemparkan dirimu ke dalam pelukanku, kau tidak malu-malu seperti ini.